di situ. Oke, tampilannya oke, yap, biar lebih kelihatan di sini, biar kelihatan besar slide-nya. Oke, di sini. Iya. Nah, oke, kontrolnya siap. Nah, oke, lanjut ya di sini ya. Jadi akselerasi ini adalah sebuah platform kelas online di sini. Jadi nanti teman-teman bisa belajar beberapa skill yang kita butuhkan secara online dari marketing dan sebagainya. Nah, untuk awal-awal kita lagi nanti bikin kelas untuk Shopee di sini. Teman-teman ada infonya di belakang seperti itu. Nah, next ya di sini. Nah, sebelum kita mulai di sini, kita mulai kelasnya, kita main tebak-tebakan ikan apa yang lagunya lagi populer sekarang di sini. Ini ada hubungannya juga sama apa namanya? Sama nanti apa namanya? Slide selanjutnya di sini ini ya. Ada ikan hiu, ya hiu populer sih, tapi dia nggak bikin lagu di sini. Oke Mas Diva, terima kasih ini ya. Ya kira-kira apa? Ada yang nyoba lagi? Ada yang mau nyoba lagi? Silahkan ini ya. Ada apakah ikan mas atau ikan gurame gitu kan ya. Ikan lele, oke. Ikan stop loving you, bagus sekali Bapak nih jawabannya gitu ya. Masuk. Oke, ada yang menarik juga jawabannya ya. Ternyata teman-teman banyak yang ini ya, banyak lucu-lucu ya. Oke, jadi karena kita sekarang berhubungan sama yang lagi populer sekarang, jadi biasanya ada di TikTok nih ya. Ada di TikTok ini. Yang ini ya Bapak, teman-teman bisa lihat di sini apa? Wongkeong ini kok di Bandung. Oke. Ya, jadi ini yang populer ya karena kemarin sempat diundang sama presiden, jadi masih terngiang gitu kepopulerannya di sini. Ini ya. Jadi nanti kita bahas juga tentang packaging ikan bandeng ya di sini ya. Kenapa kita tebak-tebaknya bandeng, nanti ada intronya. Jadi ini bridging yang sebenarnya agak kurang oke sih, tapi nanti kita jelasin ya di situ ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ya. Kita emang butuh nggak sih desain packaging? Nah, teman-teman nanti mungkin berpikir packaging itu bisa jadi kemasannya, atau enggak nanti kira-kira kalau umpamanya kita beras butuh packaging nggak sih di sini? Terus kemudian kalau umpamanya kita beli terigu butuh packaging nggak sih? Minyak butuh packaging nggak sih? Nah, mari kita cek dulu ya di sini ya. Nah, mungkin nggak butuh. Kita nggak butuh packaging kalau kita jualannya jadi pedagang biasa. Misalnya nih kita beli beras kiloan, kalau enggak kita beli minyak curah, kita beli ini. Nah, itu nggak butuh packaging karena itu adalah barang-barang komoditas yang istilahnya kalau kita kasih packaging atau enggak, naiknya pun nggak bisa tinggi-tinggi kayak gitu. Jadi kalau umpamanya beras ya naiknya mungkin sekian, apa nggak bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Umpamanya pun kita kasih, kecuali ya berasnya itu beras Jepang, beda varietas, beras merah, atau beras yang lain, nah mungkin nanti bisa lebih naik gitu kan. Tapi kalau umpamanya beras-beras IR4 dan sebagainya yang sejenis, kayaknya tidak perlu di packaging karena harganya segitu. Jadi nggak bisa dinaikkan ke atas karena itu adalah barang komoditas seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya barangnya nanti yang lain, mungkin bisa jadi dinaikkan. Nah, karena kita yang berdagang biasanya di pasar, mungkin kita nggak butuh-butuh amat. Kayak kita umpamanya beli jualan tomat, kemudian jualan bawang, yang ada di pasar-pasar, kita mungkin nggak butuh-butuh amat di sini. Karena itu mudah didapatkan dan merupakan komoditas. Nah, tapi sekarang sepertinya ada beberapa juga yang berusaha untuk mempackaging seperti kalau umpamanya lada, ada ladaku. Dulu kan nggak ada mereknya, cuma disasetin doang gitu kan. Nah, ketika ada ladaku, mungkin harga jualnya juga bisa lebih mahal di situ. Tapi kalau umpamanya kita beli barang-barang yang istilahnya komoditas, kayaknya nggak perlu butuh amat. Nah, tapi kalau pengen jadi pebisnis, seumpamanya ya kita mengolah nih barang yang biasa menjadi punya nilai lebih, kayaknya butuh deh di sini. Nah, pebisnis biasanya mikirin hal ini. Makanya itu perlu banget dong ketika kita mau bikin sebuah produk, packagingnya itu harus yang bagus banget di situ. Kalau umpamanya ada istilah don't judge book from the cover, nah
Kita aja kalau pamannya beli kemasan, beli makanan di Indomaret sama Alfamart, biasanya kita ngecek kemasannya dulu nih. Kalau umpamanya rusak, biasanya kita nggak mau. Nah, maka dari itu gunanya packaging ini sangat-sangat penting karena ketika orang nggak bisa ngelihat isinya gitu kan, minimal dia bisa ngelihat fotonya, kalau nggak kemasannya seperti apa, baru dia beli. Kayak pamannya teman-teman ke Indomaret ataupun Alfamart, kita lihat dulu dong packagingnya. Oh, ini packagingnya menarik, beli ah. Tapi kalau cuma dibungkus biasa gitu kan, terus kemudian dibungkus ada apa namanya, nggak ada namanya, logonya gitu, cuma ada plastik biasa, kita berpikir ini produk apa nih gitu kan ya, nggak jelas banget gitu kan. Sama kayak pamannya ke Indomaret, Alfamart gitu kan, meskipun ada beberapa produk UKM yang kira-kira makanan ons yang bisa dikiloin di luar gitu kan, kita kadang agak malas beli gitu kan, kita lebih suka beli yang packagingnya itu udah bener, kayak pamannya Ciki, Citos gitu kan, Citato gitu kan, itu kan kelihatan menarik ya, dan kelihatan lebih wah daripada yang istilahnya snack-snack kiloan yang sengaja dilabelin seperti itu. Oke, kita next ya di sini. Nah, packaging yang bagus kayak gimana sih? Nah, kalau pamannya teman-teman nanti lihat, mungkin sebagai contohnya itu adalah packaging-packaging yang ada di Indomaret, Alfamart, atau kalau pamannya di Bandung, di Borma. Nah, saya biasanya kalau pamannya pengen lihat referensi packaging, biasanya ke Borma, Indomaret, Alfamart, atau enggak ke beberapa retail modern di situ. Nah, itu untuk melihat referensi kira-kira yang modern seperti apa sih, seperti apakah fotonya yang digedein atau fotonya kecil gitu kan, atau visualnya kira-kira seperti apa. Kayak pamannya kita beli minyak goreng gitu kan, minyak goreng kan sama ya semuanya ya gitu kan, yang membedakan itu adalah gorengan yang ada di packagingnya. Ada udang, ada ayam goreng, ada ini yang kelihatannya kita ketika melihat, wah ini kayaknya enak nih kalau pamannya buat apa, buat ngegoreng ini gitu kan. Tapi kalau pamannya minyak goreng gitu, gambarnya adalah kerupuk gitu kan, kita kayak ini kayaknya murah deh gitu kan. Cuma kerupuk doang sih aneh. Apa sih enaknya kerupuk gitu nih. Nah, kayak gitu umpamanya. Nah, itu fungsinya packaging biar kita bisa membayangkan kira-kira produknya nanti bisa digunakan seperti apa. Oke, kita next ya. Nah, yang bagus kayak gimana sih packaging itu? Apakah beda sama kompetitor? Gampang dilihat, artistik, kelihatan lebih mahal, mudah diambil, fungsional. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa komen ya kira-kira bedanya apa sih antara packaging yang bagus sama yang enggak di sini. Kita nanti kasih beberapa ininya ya, beberapa ilustrasinya ya. Oke, kita mulai dari ya tadi yang tebak-tebakan tadi ini ya, dari Bandeng ya di sini ya, dari Bandeng. Oke ya. Jadi meskipun tadi kelihatan garing gitu kan karena kayaknya nggak nyambung gitu kan ya, tapi ini kita studi kasus dari Bandeng. Nah, Bandeng ini adalah Bandeng Presto di sini, bukan buat teman-teman yang dari Semarang. Tadi Mbak Tri ya ada di Semarang, pasti kenal dengan Bandeng Presto di sini. Nah, Bandeng Presto ini kalau pamannya di packaging itu memang kelihatannya agak susah ya di sini ya, karena dari tampilannya aja bandeng gitu kan, nggak begitu menarik kalau pamannya dilihat, beda sama kerapu yang bisa dibikin sayap ataupun yang dibikin lainnya kayak gitu. Nah, ini kemarin adalah studi kasus dari salah satu klien saya ketika dia memberikan, Mas saya punya bandeng presto gitu kan, kalau di packaging kayak gimana ya gitu ya. Oke Pak, kalau begitu mari kita lihat pesaing-pesaingnya terlebih dahulu di sini. Oke, kita lah ternyata market leadernya adalah Bandeng Jumawa. Nah, salah, Juwana bukan Jumawa, maaf. Kalau Jumawa jadi sombong nanti. Nah, Bandeng Juwana, Elrina di sini, Duri Lunak. Oke. Nah, ini adalah oleh-oleh khas Semarang. Ada oleh-oleh khas Semarang di sini. Tapi kalau dilihat ya di sini, teman-teman lihat ini wujud bandengnya itu ketika di packaging seperti ini gitu kan ya. Agak nggak menarik ya di sini ya, kayak ya ikan bandeng basah biasa yang di vakum gitu kan. Ini kalau pamannya dimasukin ke store gitu kayak orang lihat ini apa sih ini. Jadi agak kurang nafsu makan ya di sini ya. Nah, jadi ketika kita di sini kita lihat ya di sini ini apa namanya, kita lihat di sini. Jadi kita bikin packagingnya, kita rubah persepsinya jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah apa namanya, hasil dari desain kita untuk bandeng
presto di sini, bandeng asap, bandeng presto di sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dari yang tadi istilahnya terlihat kurang oke di sini, jadi kelihatan lebih mewah. Nah, untuk bandengnya sendiri karena tadi kelihatan kurang menarik, jadi kita ganti. Gimana kalau pemainnya visualnya adalah yang udah digoreng di situ. Nah, yang udah digoreng kira-kira gambarnya seperti ini, terus kemudian packaging-nya juga kita rubah. Yang tadinya cuma di sablon, kita bikin yang cetak di sini. Cetak, terus kemudian kita tambah lagi added value-nya dengan beberapa tambahan sehingga ini terlihat worth it untuk dijadikan oleh-oleh gitu. Jadi dari sini rasa bandengnya pun kelihatan dari yang gambar yang sudah digoreng di sini. Nah, itulah alasannya juga kenapa Indomie gitu kan, itu gambarnya itu enggak menunjukkan mie keringnya, tapi waktu udah jadi dan udah dimasak. Itu agar kita membayangkan gimana rasanya produk ini setelah diolah kayak gitu. Nah, itu makanya juga kenapa ketika kita melihat mie telur darah yang biasa dengan Indomie, kita kayak milih kayaknya mendingan Indomie deh di situ loh. Karena visualnya lebih enak dan lebih yummy tuh di situ. Nah, next di sini. Nah, ini dari guru saya Mas J, kemasan yang bagus adalah pertama kali yang diambil di sini. Nah, kemasan yang eye-catching pertama kali diambil dan beda sama tempat memang packaging lainnya, itu cenderung dikonversi lebih bagus di sini. Nah, teman-teman nanti juga harus lihat kira-kira produk ini displaynya di mana nih? Battlefield-nya di mana? Apakah di marketplace atau di retail atau di sosial media? Nah, kalau di sosial media kita nggak punya pembanding nih. Jadi ketika kita ada orang yang suka melihat langsung beli, nggak ada penawaran yang lainnya. Tapi kalau umpamanya lokasinya di retail, oh itu banyak sekali di situ. Nah, mungkin ada beberapa lebih dari 10 kali ya kalau umpamanya kita lihat oleh-oleh. Umpamanya nih kita nyari oleh-oleh di toko oleh-oleh, umpamanya bolu kan udah banyak nih. Nah, pasti yang dilirik adalah kemasan yang beda dengan yang lainnya. Nah, kalau dilihat lagi, kalau pamannya teman-teman kita yang dari Bandeng ini seperti ini, kebanyakan yang di sablon aja ketika melihat yang beda kayak gini, tentu orang lebih tertarik nih. Apalagi harganya nggak begitu beda jauh gitu kan. Dan ini lebih mantas ketika digunakan sebagai oleh-oleh kepada orang-orang yang kita hormati atau kita cintai di rumah gitu. Pamannya kita ngasih ke orang tua ataupun ngasih ke mertua atau ngasih ke umpamanya guru kalau nggak atasan kita, kelihatan lebih mantas lah kalau umpamanya kita ngasih bandeng presto dalam kemasan seperti ini. Meskipun isinya sama ya, tapi ini kelihatan lebih mantas lah di situ. Tapi sekali lagi kemasan berguna untuk mengkonversi. Nah, masalah pembelian orang beli lagi atau enggak itu kembali ke produknya teman-teman. Kalau produknya udah enak dan ngangenin gitu kan, kemasan seperti apapun mungkin orang bakal balik lagi ke produknya teman-teman. Nah, tapi kalau umpamanya udah kemasannya udah bagus, terus kemudian tapi produknya kurang, ya jangan di situ, perbaiki produknya dulu, baru nanti perbaiki kemasannya. Jadi kemasan ini adalah sebagai menambah daya tarik di sini, sebagai pengkonversi awal. Jadi ekspektasi orang yang takut untuk beli jadi lebih berani karena kemasan ini menjanjikan di situ. Nah, kayak gitu. Kita next ya. Oke. Nah, packaging itu mendefinisikan apa sih di sini? Nah, salah satu fungsi packaging adalah mendefinisikan harga dari produk yang dijual teman-teman. Nah, jadi dari kemasannya aja kita bisa nebak harganya berapa di sini. Jadi kita coba ya di sini ya. Kita nanti lihat di quiz kira-kira teman-teman kita ngelihat ini produk ini sama gitu kan, produknya sama, mereknya beda di sini karena packaging juga beda. Oke, kita lihat. Nah, garam di sini. Nah, ini garam ini kemarin saya lihat di Burma di situ. Ada garam 3 mereknya di sini. Pertama adalah garam cap kapal, garam Revina, dan nah ini yang karena ini baru ini. Saya juga baru lihat kemarin dan excited gitu kan. Ini garam apa sih? Di packagingnya niat banget gitu kan ya. Namanya Pura, teman-teman. Nah, kira-kira kalau teman-teman berpikir mana nih dari 3 ini yang paling murah kira-kira teman-teman? Ya, harganya paling murah. Sama mana yang paling mahal? Coba di komentar di chat ya. Di situ ya.
atau bisa apa namanya? Coba kita ini apa namanya? Coba kita interaksi ya di sini ya, nih ya. Kita coba interaksi. Mas Adi, gimana Mas Adi? Bisa Mas Adi? Halo. Ada Mas Adi di sini kan ya. Oh, Cemal. Oh, ini banyak nih yang di chat ini. Oke. Paling mahal yang C di sini. Yang murah garam cap kapal, yang waduh, ini yang mahal garam B, yang B. Oh, banyak ya di sini ya. Ya. Nah, kalau pemain kita lihat dari teman-teman di sini, yang paling mahal itu oke, banyak yang jawab C ya di sini ya. Yang jawab C di sini. Oke, nah ya. Garam yang C lebih trusted. Oke, di sini nah ya. Jadi dari packaging ini memang menunjukkan level-levelnya di sini teman-teman. Jadi garam A ini garam cap kapal ini kayaknya biasa kalau ibu udah biasa ngelihat ya. Revina ini garam meja yang biasanya bisa dipakai juga. Yang terakhir Pura di sini. Nah, harga di sini memang harganya beda-beda. Tapi apakah teman-teman beli? Pertanyaannya. Nah, di sini. Kalau umpamanya packaging kita kelihatan mahal, apakah masih mau beli? Nah, oke, sebagai contoh, kemarin itu yang garam beriodium yang kapal itu harganya 6.000 di sini, 6.000 rupiah. Sementara kalau pamannya yang B, Revina ini kisarannya adalah 14.000. Nah, sementara yang Pura ini agak fantastis, harganya 30.000. Nah, seumpamanya nih, teman-teman, butuh garam yang di rumah aja. Jadi kira-kira ya udah buat apa? Garam rumah aja, pemain anak kosan kalau nggak jualan nasi goreng, ya. Nah, adanya nasi goreng, kira-kira milih garam yang mana nih? Namanya buat ya ada apa namanya? Kita tiap hari bikin nasi goreng, kita punya rumah makan nasi goreng gitu ya. Teman-teman kira-kira masih garamnya satu porsi dua sendok gitu kan. Kira-kira pakai yang mana nih? Kemungkinan besar mungkin pakai yang A ya, karena lebih murah ya di sini ya, karena kita ngomongin harga kosnya. Tapi kalau teman-teman tiap hari yoga, tiap hari nge-gym gitu kan, makanan milih-milih, nggak mau yang istilahnya pakai MSG dan sebagainya gitu ya. Nah, bener nih yang apa, terus kita mikirin, oh kayaknya kita perlu hidup yang sehat gitu ya. Nah, teman-teman pasti ambil yang C di sini. Nah, karena yang C ini dia apa namanya lebih mahal, lebih sehat, ada edukasinya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau pemain teman-teman nanti cari ya yang pura ini di sini. Nah, itu benar kata ini ada yang ini Alvin bagus ini. Iya benar. Kalau mamanya C yang A namanya nasi goreng, kalau yang C jadinya fried rice ya di situ ya. Bisa. Nah, jadi buat naikin harga jual ya di situ ya, karena ini tuh cuma 300 gram tapi harganya 30-40 ribu gitu kan. Ini kalau pamannya kita jual nasi goreng harga 12.000 kayaknya nggak balik modal di situ, cuma buat beli garam aja. Jadi memang dari sini kita bisa lihat packaging yang mahal, apa yang kelihatan bagus, ternyata harganya memang lebih mahal di sini. Nah, tapi itu tidak menentukan apakah produknya dibeli atau enggak. Tergantung target pasar teman-teman di sini. Nah, jadi packaging yang bagus juga harus tahu kira-kira produk ini mau dijual kemana nih gitu. Kalau umpamanya buat nasi goreng aja dan sebagainya, oke deh garam berjodium aja gitu kan. Tapi kalau umpamanya makanannya agak bagus di rumah dan istilahnya butuh agak sehat, oke pakai Revina gitu kan. Tapi kalau umpamanya yang buat, aduh pengen sehat banget, vegan banget dan sebagainya gitu kan, yang tiap hari yoga gitu kan, berenang, olahraga dan sebagainya, jaga makan gitu kan ya, pakai diet keto dan sebagainya. Nah, kayaknya yang C nggak apa-apa deh gitu, karena ya mahal bisa jadi kalau packaging itu menandakan kualitas kayak gitu teman-teman. Meskipun mungkin kalau pamannya ini ditaburin di satu tempat kelihatan seperti garam biasa kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan kira-kira kalau bikin produk sesuaikan dengan target pasarnya. Jadi jangan kelihatan terlalu mahal, jangan kelihatan terlalu murah. Kalau umpamanya teman-teman produknya emang mahal gitu kan, packagingnya juga harus kelihatan mahal. Nah, tapi kalau umpamanya teman-teman memang segmentasinya yang middle gitu kan, ya udah jangan kelihatan mahal-mahal, nanti orang takut beli di situ. Jadi pastikan target pasar teman-teman bisa mengira-ngira aku cocoknya pakai garam yang mana nih, aku cocoknya pakai harga yang mana nih di situ. Nah, dari packaging aja kita bisa
bisa menunjukkan harga yang ditawarkan seperti itu. Nah, next ya kita teman-teman, kita next lagi di sini. Oke, packaging define your experience. Nah, kali ini kita brandnya sama. Nah, tapi packagingnya beda. Packaging yang beda itu menentukan experience kita di sini. Nah, teman-teman kita udah tahu ya merek air mineral yang terkenal apa namanya? Aqua di sini. Nah, ini menentukan experience di sini. Nah, yang dijual air putih biasa. Ya. Cuma packagingnya beda nih. Nah, ini ada packaging A, B, dan C di sini. Nah, meskipun produknya sama, tapi kalau di packaging beda, ini terasa sangat sangat beda gitu kan. Nah, kira-kira kalau pemainnya teman-teman kita ini ya di komentar ya kira-kira ya. Kalau pemainnya teman-teman A beli pas lagi ngapain, B pas lagi ngapain, C pas lagi ngapain kira-kira di situ. Nah, umpamanya nih kita punya ini ya, punya event kira-kira. Umpamanya ada event yang mewah, terus kemudian di hotel gitu kira-kira packaging yang bagus yang dikasih ke tamu-tamu di hotel buat seminar, isinya ekspatriat atau isinya adalah mungkin direktur, manajer dan sebagainya. Pakai yang mana kira-kira nih ya? Mungkin pakai yang ini ya, teman-teman ya, yang kelihatan mewah, yang kelihatan sparkling gitu kan ya. Yang kelihatan ya pokoknya mantas lah kira-kira. Kalau pemainnya dituang nggak malu-maluin lah gitu ya. Iya. Oh ya benar teman-teman ya. Yang C ya di sini ya. Yang C. Jadi produk yang C ini memang digunakan untuk kelas yang A di sini, kelas yang tinggi di sini. Jadi Aqua Reflection ini memang produk kelas A-nya Aqua di sini untuk menyajikan kesan luxury di sini. Nah, yang luxury ini juga dijual mungkin lebih mahal kali ya di sini, harga 250, yang biasa dijual harga 3.000, 4.000 gitu kan. Dengan packaging seperti ini dia bisa menjual harga 20, 30 kalau di hotel di sini. Oke. Oh, oke. Jadi kalau pamannya di sini kita ngelihat apa namanya? Ngelihatnya beda-beda ya di sini ya. Terus kemudian kalau umpamanya di sini, nah kalau umpamanya di sini bisa kita lihat yang kalau umpamanya teman-teman nyobain di sini umpamanya produknya ini adalah produk buat konsumsi untuk acara acara sepeda, sepeda. Jadi bisa apa namanya? Bisa sepeda, terus kemudian acara olahraga. Kira-kira teman-teman pakai yang mana nih kira-kira? Yang sporty gitu ya. Nah, sporty kalau enggak buat apa nih biar acara olahraga, sport dan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir sepertinya kita nyari yang nggak gampang tumpah karena acaranya bakal apa namanya? Bakal butuh yang praktis, kemudian yang mungkin agility-nya tinggi ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa milih kalau di antara ABC ini mungkin kebanyakan yang A di sini ya karena di sana anti tumpah. Jadi experience-nya pun beda di sini. Disajikannya mungkin ke atlet orang-orang yang istilahnya butuh aktivitas tinggi dan sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau pamannya teman-teman adalah pecinta lingkungan, nah yang B ini adalah packaging yang bagus untuk teman-teman yang pecinta lingkungan karena terbuat dari 100% recycle plastik di sini. Jadi yang B ini merupakan produk yang sengaja didesain sama Aqua, nggak pakai plastik, pun dia nggak pakai stiker uniknya. Nah, jadi aman untuk lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan. Jadi dari 3 produk ini kita bisa membedakan experience-nya. Yang A, experience-nya adalah sporty, di situ kan bisa diminum kapan aja dan nggak tumpah. Yang B, itu ramah lingkungan, nggak mengotori limbah, dan istilahnya bisa didaur ulang dengan cepat. Bahkan dia nggak menggunakan plastik untuk stikernya. Oke, kemudian yang C ini adalah produk yang didesain agar terlihat mewah dan layak disuguhkan untuk kalangan atas. Nah, dari sini aja experience-nya ini udah beda nih teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman nanti mau bikin packaging, kita bikin dulu istilahnya nanti orang pengen dapat kemasannya ini experience-nya apa di situ. Nah, kalau udah dapat experience-nya baru kita eksekusi jadi kemasan seperti ini gitu. Terus kemudian teman-teman ada lagi nih. Nah,
packaging define your taste. Nah, ini buat teman-teman yang kos biasanya udah tahu nih warna-warna untuk makanan instan ya biasanya di sini ya. Nah, ini kebetulan juga ada salah satu dari klien kita namanya Soto Kilat di sini. Nah, warna hijau itu entah kenapa identik dengan soto ayam di sini. Nah, terus kemudian kita karena di sini yang merah kita jadiin soto Betawi dan coklat kita identik dengan nasi gulai kambing di sini. Nah, warna ini juga mewakili bentuk foto dan cita rasa dari makanan tersebut di situ. Nah, ketika kita melihat packaging mie instan warna kuning gitu kan, otomatis dalam benak kita adalah oh itu kari. Nah, kalau warna hijau gitu kan, oh itu soto gitu kan. Nah, terus kemudian kalau warna coklat mungkin tuh rasa sate di situ. Nah, ini yang pertama kali menciptakan memang adalah produk-produk mie instan. Nah, kayak gini. Nah, mereka memang sengaja menciptakan beberapa warna agar kita bisa membedakan rasa dari tiap-tiap produknya. Nah, kalau umpamanya hijau, pasti soto. Kalau umpamanya orange, rasa ayam spesial. Kuning, itu kari ayam. Tapi kalau umpamanya yang lainnya lagi, kuning, nah ini berhubungan sama ayam pasti. Nah, kemudian kalau umpamanya yang merah, nah itu biasanya yang seblak, yang pedas, dan sebagainya. Jadi, warna-warna itu juga menggambarkan tes dan cita rasa kita. Apalagi sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, ini dimulai dari ini apa namanya guldak. Nah, sekarang kalau pamannya Indomie, kalau mie instan warna hitam, bisa dipastikan itu adalah varian yang pedas di situ. Hitam, ada cabai-cabainya dan sebagainya. Itu bisa dipastikan itu adalah varian yang pedas kayak pamannya mie sedap, kemudian Indomie juga ada, terus kemudian ada juga mie gaga itu yang hitam itu pasti yang pedas-pedas kayak gitu. Nah, warna bisa mencerminkan hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti sebelum bikin produknya gitu kan, belum bikin apa ini produk ini mau di packaging seperti apa sih? Nah, teman-teman tentukan dulu segmentasi pasarnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, ekspektasinya seperti apa, kayak gitu, teman-teman. Nah, kita next ya. Oke. Nah, di sini packaging terakhir juga mendefinisikan value kita. Nah, ini ketika sebuah brand sudah memiliki value yang tinggi gitu kan, orang kadang-kadang bahkan beli untuk bisa dapat packagingnya. Contohnya apa teman-teman? Nah, Starbucks di sini. Nah, Starbucks kalau kita lihat di sini banyak kan teman-teman kita yang istilahnya bangga gitu dengan goodie bag Starbucks di sini. Jadi ketika mereka dapat promo, beli banyak, kemudian dapat kantong seperti ini. Nah, mungkin kopinya udah habis, tapi kantongnya ini tetap ada di situ. Dan istilahnya kemana-mana dia bangga di situ. Tapi kalau pamannya produknya adalah, pamannya ya produknya mungkin Indomaret dari Alfamart gitu, mungkin kita nggak bangga buat ngetenteng goodie bag-nya gitu kan. Tapi kalau pamannya brand-nya udah terkenal dan bagus, Starbucks gitu kan, wah ini dengan bangga nih dia bawa kemana-mana gitu. Meskipun isinya ya mungkin belanja ke pasar ataupun belanja ke apa namanya bisa daging, kol dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau umpamanya ada Starbucks-nya kelihatan mewah di situ. Padahal isinya beda nih, ya. Tapi orang bangga menggunakan packaging ini gitu kan. Ada satu lagi juga packaging yang kayaknya agak unik gitu kan, tapi orang-orang bangga gitu kan. Nah, itu adalah karung goninya IKEA di sini. Ini adalah hal yang unik gitu kan. Ini sebenarnya beli ya kalau pamannya karung goninya. Biasanya kalau pamannya biasanya di kasir itu ada IKEA, orang biasanya beli packaging ini ya. Ini sih packaging karena biasa dipakai buat ngebawa barang-barang kita beli di IKEA. Nah, entah kenapa karung goni yang ini tuh ikonik gitu. Jadi kalau dari kejauhan warna biru kita ngeliat IKEA gitu kan. Nah, IKEA ini juga merupakan apa ya brand yang istilahnya kalau sekarang itu mebel dengan value yang bagus gitu. Orang-orang kalau punya ke IKEA, IKEA biasanya foto gitu kan. Kalau enggak bawa itu seolah-olah dia habis belanja di IKEA loh kayak gitu. Nah, packaging yang seperti ini tuh cuma bisa digunakan ketika brand kita sudah mempunyai value yang tinggi. Dan value yang tinggi itu ditempuh dengan cara yang pertama adalah lama, kemudian kedua adalah mungkin udah punya pengalaman mahal dan istilahnya publicity-nya sudah luas sekali kayak gitu. Baru kita bisa menggunakan strategi packaging yang seperti ini, yang punya value yang tinggi sehingga orang bangga bisa bawa produk ini kemana-mana kayak gitu. Oke. Nah, dari sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kita rehat dulu di sini. Kira-kira dari packaging tadi ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke teman-teman, monggo bisa langsung raise hand atau enggak
bisa di chat di kolom komentar ya. Kayak gitu nih ya. Siapa nih? Mangga. Oke, kita tampung ya di sini. Oke, Oke, ini Mas. ada Mas. Oke, aku izin ini ya, aku izin Oh, boleh dibacakan aja Mas Ikram, mangga. dibacakan ya. Dari Mas Febrianto nih. Mas Tutut, bagaimana sih agar kemasan bisa menjadi media komunikasi dengan konsumen dan tidak hanya visualnya aja yang menarik? Misal, kemasan cup kopi, kafe, atau lainnya dan bikin konsumen merasa ingin merespon gitu. Jadi lebih ke media komunikasi lah untuk konsumen. Oke, untuk media komunikasi ya di sini ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga di sini. Gimana kemasan menjadi media komunikasi dengan konsumen yang hanya visualnya yang menarik, misalnya cup kopi dan kafe. Oke, jadi teman-teman kalau teman di dunia packaging gitu kan, ada sebuah golden rules di sini. Jadi ada dua. Kalau visual dari produk tersebut menarik, misalnya nih kayak minyak goreng, terus kemudian kayak frappe-nya Starbucks dan sebagainya, itu kan kelihatan menarik ya. Warna-warni, ada creamy, ada ininya itu yang istilahnya kalau di foto itu eye-catchy ya. Nah, kalau produk seperti itu sebaiknya kemasannya adalah transparan di sini. Jadi kelihatan dalamnya seperti apa. Nah, tapi kalau produknya pas di packaging tidak menarik, biasanya produk setengah jadi, umpamanya nih mie instan tadi. Nah, itu lebih baik ditutupi dan diganti dengan foto dari produk tersebut di situ. Nah, terus kemudian gimana nih caranya biar istilahnya sebuah packaging tersebut orang merasa bangga ketika beli di sini. Nah, jadi tidak hanya visualnya aja, tapi orang pengen, oh ini lucu nih bisa difoto, bisa di ini. Nah, itu harus dengan cara yang satu lagi, dengan cara unique selling point-nya di sini. Unique selling point-nya itu bisa diganti dengan cara kalau namanya kopi ya. Kopi kan flat banget di sini apa namanya? Hampir semua kopi sama di sablon, di ini di si apa diganti gitu kan. Nah, kemarin saya ngelihat tuh ada kopi yang cara penyajiannya itu nggak di ini, nggak di cup, nggak di ini, tapi pakai ini apa namanya? Pakai jadi pakai karet, pakai tali gitu juga ada seperti itu. Terus kemudian ada juga kopi yang packagingnya pakai infus juga ada di situ. Nah, tapi kalau pamer yang seperti itu dikhawatirkan adalah orang biasanya kelihatan oke, kelihatan menarik di foto gitu kan ya. Di foto oke, tapi nanti endingnya adalah ketika orang udah bagus, packaging menarik, udah viral adalah balik lagi ke apa namanya ke produknya lagi, ke rasanya lagi. Kalau pamernya rasanya enak, dia akan kembali. Tapi kalau pamernya enggak, ya orang bakal ini apa bakal rebound di situ. Jadi packaging itu fungsinya adalah membuat orang ngerasa tertarik, mengurangi barrier ketika orang ragu untuk membeli di situ. Nah, nanti kita jelaskan juga nih kira-kira apa namanya packaging nanti. Nah, packaging nanti juga terbagi dua, teman-teman. Before sales dan after sales. Nah, nanti habis ini kita bahas. Jadi kita bisa nanti mendefinisikan kira-kira produk kita ini bagusnya packaging yang before sales atau after sales di sini. Gitu. Oke. Siap. Berarti Mas Febrianto, apakah sudah terjawab jawaban dari Mas Tutut? Kayaknya nanti ada di slide selanjutnya deh Mas Ikram buat apa jawabannya. Yang after, yang before sama after ya. Nanti ada di ini setelah ini ada kok. Izin satu lagi ya, ini kayaknya ada satu nih, Boleh. Mas Robi yang ingin bertanya. Dari Mas Robi nih. Oh, sorry. Dari Mbak Fitri dulu ya. Mbak Fitri Mulia. Mas Tut, agak bingung nih untuk packaging produk pelampung renang berbentuk barbel yang panjangnya 80 cm. Barangkali ada saran? Jadi konsultasi ya, Pak ya. Barbel panjang 80 cm barangkali ada saran ya. Mungkin saya butuh foto produknya dulu ya, agak unik ini produknya nih. Produk pelampung. Tapi kalau pamannya produknya udah unik ya saran saya sih foto produknya yang udah ditiup ya, udah gede, kemudian difoto pakai foto studio yang bagus, letakkan di luarnya itu kelihatan menarik sih ya. Tapi kalau pelampung biasanya kan kempes kan terus kemudian dilipat dikasih ke box gitu kan. Iya, mirip jas hujan gitu nggak sih? Kalau misalkan mirip jas hujan. Tapi bisa aja sih bentuknya umpamanya ya di bagian ujung barbelnya kiri kanannya disumpel apa namanya? Disumpel kain, kalau disumpel apa, tengahnya nanti dikasih
stiker gitu kayaknya juga oke sih. Jadi bentuknya barbel gitu. Hmm. Kayak Iya. packaging apa ya? Packaging yang biasa disumpel gitu biasanya ini mungkin ya, apa namanya, kayak sepatu. Sepatu kan ada sumpelannya kan biasanya, soalnya biar kelihatan naik. Sama sneaker gitu kan. Nah, ini kalau barbel bisa jadi ya nanti ya di situ. Yang mirip kayak sepatu Air gitu tuh, tau nggak yang apa? Yang agak transparan tuh. Ya, bisa jadi Nah, kayak gitu. Kalau nggak sepatu-sepatu Skechers kan biasanya atasnya agak turun ya, makanya dia kasih sumpelan dulu ya. Nah, kalau pamannya produk pelampung bisa jadi yang bagian ujung barbelnya dikasih sumpelan, tengahnya mungkin dikasih stiker kalau nggak apa gitu kan. Tapi boleh deh nanti Mbak Fitri coba dikasih gambarnya dulu kira-kira seperti apa. Saya penasaran juga sih ini. oh, kirain mau dikirim dulu barangnya gitu. Nggak perlu. Iya, iya, iya. Nggak perlu. Oke. Gitu, Oh iya, ya. siap. Mungkin dari Mbak Fitri bisa terjawab, atau enggak misalkan mau konsul langsung DM langsung aja ke Instagramnya Logo Bandung gitu ya. Nanti Siap. langsung bisa diskusi lebih lanjut. Boleh, Oke, boleh. terakhir ya ini dari Mas Robi nih Mas. Izin aja Mas, misalnya klien yang nentuin warnanya tapi karakter warnanya beda dari karakter produknya. Itu turutin atau kasih edukasi ya Mas ya? Oke, siap. Ini apa namanya? Kalau pamannya yang ini pernah terjadi juga di sini. Jadi kalau pamannya Tutut biasanya ngasih apa yang diminta klien sama sarannya apa di sini. Kadangkala gitu kan klien itu memang mereka punya idealis sendiri yang istilahnya perlu kita turuti kalau nggak kita ikuti idealnya di situ. Jadi kita ikuti idenya. Nah, tapi ketika kita memberikan edukasi, kadangkala itu mental di situ karena klien itu pasti merasa aku udah bayar, udah turutin aja deh gitu ya. Biasanya kayak gitu nih, biasanya. Nah, sebagai apa namanya? Sebagai desainer yang sudah sering mendapatkan permintaan klien yang unik di situ, kadangkala saya ngasih opsinya, "Oke, Mas. Mas pengen nyoba pakai umpamanya ya, yang agak beda nih, umpamanya kalau kita bikin apa namanya? Bikin produk makanan gitu kan, Pokoknya, "Mas, produknya apa nih?" "Saya produknya ini, Mas, produknya umpamanya donat," gitu kan, donat. "Donat, oke," gitu kan. "Kira-kira yang kesannya manis apa ya, Mas, ya, kalau umpamanya donat ya?" "Oke, saya kasih." Ada yang warna pink bisa kesannya, jadi apa namanya, pink susu, coklat, kalau enggak warna orange kayak gitu. Umpamanya kayak gitu, kasih opsi seperti itu. Terus kemudian dia ngide gitu kan, "Mas, gimana kalau umpamanya warnanya biru aja?" Kayak gitu kan ya. "Ah, warna biru," gitu kan. Terus kemudian saya mikir, kalau warna biru bukannya kayak laundry ya di situ ya. Saya mikir donat warna biru gitu kan, itu kan kayak laundry ya di situ ya. Tapi kan Mas warna biru jarang dipakai sama produk lainnya. Ya, emang sih Mas, itu jarang dipakai bukan karena beda, tapi karena nanti salah visual di situ ya. Tapi ya udah kita coba aja. Nah, biasanya kita kasih warna biru umpamanya ya sesuai diturutin. Terus kemudian, "Mas, ini sesuai dengan karakter Mas," gitu kan. Nah, ini bonus dari kita. Kita coba pakai warna yang lain nih, kita pakai warna coklat. Nah, kira-kira nanti Mas coba deh nanti Mas tanya ke teman-teman kira-kira lebih suka yang mana gitu. Jadi kita nggak harus ngajarin klien gitu. Kita nggak harus sok pinter meskipun kita mungkin punya ilmunya ya gitu ya. Tapi kita harus menahan diri kita karena kita menghargai pendapat dari klien. Maka dari itu daripada kita berdebat ngasih edukasi yang mungkin nggak masuk, kita kasih aja contohnya 2. Kita bonusin aja warnanya. 1 sesuai dengan orangnya yang di request, 1 lagi yang saran kita di situ. Bilang aja tuh bonus dari kita gitu kan. Ini. Nah, kira-kira ini pendapat kamu seperti ini, pendapat kamu seperti ini. Nah, biasanya nih klien biasanya mentingin ego gitu karena dia udah bilang itu bagus, biasanya nggak mau ngalah egonya. Ya udah, biasanya milih yang kayak itu. Nah, kita sarankan aja, "Mas, coba deh Mas survei dulu ke teman-teman Mas seperti apa kira-kira warna yang ini sama yang ini." Nah, nanti kalau umpamanya Mas mau pakai yang biru ya silahkan gitu kan. Meskipun kita ngerasa ini aneh banget sih gitu warnanya. Tapi kalau umpamanya nanti dia mendengarkan dari orang lain dan sebagainya mungkin bakal berubah pikiran kayak gitu Mas Ruby biasanya. Siap. Emang ya kalau misalkan berhubungan sama klien tuh yang nggak ada habisnya ya Mas. Iya, jadi Kalau misalkan diturutin tuh dari awal minta A malah minta langsung ke Z gitu kan. Jadinya ya ya kayak gitu. mungkin bisa tahu kapasitas dirinya lah gitu sampai mana gitu batasnya. Oke, Benar, mungkin benar. Mas bisa langsung dilanjutkan Mas karena mungkin nanti kita masih ada sesi Q&A di slot selanjutnya. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Siap. Siap, ya. Oke, kita next ya, teman-teman. Siap. Oke, ini mungkin tadi ada hubungannya sama pertanyaannya dengan Mbak Fitri. Mbak Mana ya Fitri tadi ya? Mulia ya, Mbak Fitri Mulia.
Oh, ini Mas Febrianto ya di sini ya. Oh, Mas Febrianto, sorry. Oke. Oke, teman-teman. Jadi packaging terbagi dua. Yang pertama adalah before sales dan after sales di sini. Before sales adalah packaging yang dibuat sebelum orang beli di sini. Jadi ketika kita ngelihat packagingnya, packaging itu harus membilik kita terlebih dahulu. Makanya packaging before sales ini lebih sering dikenal sebagai silent salesman di sini. Jadi dari kemasannya aja dia harus menjual. After sales adalah packaging yang diberikan setelah terjadi transaksi. Jadi kalau pemainnya teman-teman habis beli, kayak pemainnya KFC ya. Nah, coba perhatikan. Packaging KFC, packaging McD, itu tidak ada gambar produknya, nggak ada foto produknya. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena orang udah beli gitu kan. Orang udah beli, udah tahu isinya gitu kan. Nggak usah diedukasi isinya kayak gimana. Dia tahu isinya seperti apa kayak gitu. Jadi ngapain kita capek-capek foto produk gitu kan kalau orangnya udah beli duluan. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Oke, before sales. Before sales ini adalah packaging yang diberikan sebelum terjadi pembelian. Jadi, dari visual foto sama packagingnya itu harus kelihatan menarik gitu. Harus catchy, harus beda dengan yang lainnya. Harus terlihat mewah gitu. Ibarat kalau burung merak itu, ini adalah burung merak versi yang cowok. Jadi dia harus menawan terlebih dahulu konsumen, baru orang beli di sini. Jadi kita nggak bisa nih kalau umpamanya kita jualan before sales, kita pakai packaging biasa-biasa aja gitu. Nah, packaging before sales ini biasanya digunakan untuk produk retail. Produk retail itu bisa jadi yang dijual di marketplace, bisa jadi yang dijual di toko oleh-oleh, atau di supermarket di sini. Nah, packaging before sales ini otomatis lebih terlihat mencerang di situ. Nah, untuk membuat packaging before sales, yang pertama kita lakukan adalah survei pasar, survei kompetitor terlebih dahulu di sini. Karena di sini kita bakal bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Nah, kalau pamannya bandeng seperti ini tadi, jika dilihat dengan bandeng yang sebelumnya, yang cuma di sablon, warna putih, biru merah gitu aja, dibandingkan ini gitu kan, kelihatan kebanting gitu kan, yang sablon tadi dengan yang foto produk. Nah, kalau pamannya yang bandeng yang foto seperti ini, keterangan lebih lengkap, foto lebih menarik, mungkin harganya beda dikit, bisa jadi lebih mahal loh di sini. Kalau umpamanya harganya sama, mungkin ini diambil lebih dahulu. Tapi kalau umpamanya ini dijual lebih mahal, bisa jadi orang ngambil ini, bisa jadi orang yang ngambil itu gitu kan. Tapi kalau umpamanya dia pikir ini untuk oleh-oleh gitu kan, orang pasti ngambil yang ini gitu. Nah, tapi memang produk-produk yang packaging yang termasuk before sales ini, dia harus terlihat menarik ketika dipasarkan di sini. Nah, karena produk ini berdiri sendiri, tidak ada yang mengedukasi, tidak ada marketing tools yang lain, tidak ada agennya yang menjual, maka dia harus bisa menjual dirinya sendiri di sini. Jadi ini packaging yang mandiri. Jadi nggak perlu ada orang yang bilang, ini enak loh. Kalau nggak, ini kualitasnya bagus loh. Oh, ini bagus loh kalau pemain orang tua dan sebagainya. Nah, cukup ditaruh aja, dia bisa menjual dirinya sendiri melalui visualnya yang bagus, fotonya yang menarik, ada logo halalnya, ada dinkesnya, terus kemudian spesifikasinya, premium quality dan sebagainya. Nah, produk yang seperti ini itu istilahnya tidak perlu sales lagi untuk menjual karena dari kemasannya aja udah menarik, orang udah ngerasa pengen beli hanya dari lihat kemasannya aja kayak gitu. Nah, ini juga menciptakan experience juga teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman biasanya kalau umpamanya ke Indomaret, Alfamart, kalau enggak ke Burma gitu kan ngelihat packaging yang menarik gitu kan. Kita belum tahu nih, belum pernah nyoba rasain gitu kan, tapi kelihatan beli terus kemudian lucu nih beli gitu. Nah, itu artinya packaging tersebut udah berhasil gitu ya. Nah, kalau umpamanya teman-teman lihat kalau umpamanya mie instan sekarang ya, mie instan sekarang itu produk-produk yang unik biasanya dari Korea. Dari Korea. Nah, Korea itu unik. Dia jualan mie pedas tapi warnanya guldak itu warnanya ada yang pink, ada yang orange, ada yang ungu gitu, kayak di luar nalar kita lah dari mikirin mie pedas karena kita terbiasa mie goreng itu putih, terus kemudian kalau pemirsa rasa ini merah dan sebagainya gitu. Tapi kalau pemanya produknya warna pink, warna ungu gitu, itu kayak
catching banget ya gitu kan. Ini pengen coba deh gitu kan. Meskipun kalau pengen kita nyobain rasanya nanti balik kayak Indomie lagi ya terserah itu. Tapi minimal packaging itu fungsinya adalah membuat kita mengkonversi kita nyobain dulu lah minimal produknya tersebut. Itu namanya packaging before sales. Nah, terus kemudian after sales nih. Nah, packaging after sales, packaging yang diberikan setelah terjadi pembelian. Jadi orang udah tahu produknya, orang udah closing, orang nggak perlu diedukasi lagi di sini. Yang kita perlukan adalah produk tersebut bisa tahan, bisa melindungi produknya, dan bisa istilahnya dibawa pulang dengan selamat seperti itu. Nah, biasanya packaging after sales ini digunakan sebagai barang take away gitu kan teman-teman. Terus kemudian bisa jadi kopi, bisa jadi istilahnya kalau pamannya kita jualan McD, KFC dan sebagainya itu produk-produk after sales di situ. Dia emang nggak perlu menjual lagi gitu kan karena produknya udah bagus di sini. Nah, Dunkin Donat juga kayak gitu. Meskipun Dunkin Donat menarik, kalau ketika kita beli packaging Dunkin dan Jeko itu tidak menggunakan gambar donat di luarnya. Coba deh teman-teman nanti bisa browsing sendiri deh. Kalau Jeko kan biasa kan orange gitu kan, nggak perlu ada gambarnya, nggak perlu ada ininya dan sebagainya. Beda sama Brownies Amanda. Brownies Amanda itu ada gambarnya, ada layernya dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena Brownies Amanda itu merupakan produk before sales kayak gitu. Nah, proses ini jadinya kayak gimana sih di sini? Nah, ini desain, ini kebetulan kita pakai desain klien saya yang kita udah bikin kemarin, namanya Mas Gingin di sini. Dia jual produk produk tas rajut di sini. Nah, ini adalah salah satu kemasan after sale di sini. Biasanya nih keterangannya lebih minimalis. Produknya take away, jarang pakai foto dan lebih berkefungsional. Nah, kalaupun teman-teman punya online shop dan sebagainya gitu kan, saya sarankan menggunakan kemasan seperti ini before sales karena tujuan dari before sales after sales ini adalah produk-produk yang orang udah beli, jadi orang udah tahu isinya apa. Nah, jadi orang nggak berekspektasi lagi. Nah, dulu Xiaomi pernah menggunakan produk-produk seperti ini, nggak pakai gambar, nggak pakai apa gitu, karena dia dijual secara online. Jadi Xiaomi awal tuh dijual dengan packaging produk seperti ini karena orang udah tahu isinya seperti apa. Nah, terus kemudian Xiaomi mengubah produknya lagi menjadi yang ada gambarnya lagi karena keperluannya adalah dipajang di etalase seperti itu. Nah, Apple juga menggunakan strategi yang sama. MacBook kalau nggak iPad dulu juga majangnya itu fotonya itu cuma tipis gitu aja dah selesai. Nah, terus putih. Nah, itu sebenarnya kayak sebenarnya itu produk yang bisa dibilang sebenarnya before sales ya, tapi kalau pamannya saya biasanya itu sebenarnya after sales karena ketika orang menggunakan packaging itu dia udah tahu isinya apa, manfaatnya apa, sehingga nggak perlu dikasih tahu lagi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya marketplace dan sebagainya, udah tahu produknya apa, kemudian dijual seperti apa, nah saya sarankan menggunakan packaging after sales seperti ini karena dia udah closing, udah masuk, dan kita nggak perlu effort lagi nih untuk menawarkan produk kita. Dan biasanya produk seperti ini itu lebih murah pricing-nya dibandingkan produk yang before sales kayak gitu. Nah, next. Oke, nih jadi tadi habis before sama after sales gitu ya. Sebenarnya ini kita akan lanjut lagi ke anatomi desain packaging untuk produk-produk packagingnya di sini ya. Tapi sebelum sini kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan mangga silahkan. After sama before sales. Nah, ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman? Sebelum kita lanjut dulu ya. Oke, mungkin Mas Tutut, aku izin stop share dulu bentar ya. Boleh resen atau enggak kita ngobrol, interaksi juga nggak apa-apa. Aku izin stop share dulu bentar ya. Oke, siap nih ya. Sebentar ya. Oke. Mas Alvin mangga? Atau siapa kira-kira yang mau bertanya silahkan. Sebentar. Sampai di sini dulu. Oke. Mungkin kayaknya lanjut dulu aja Mas. Sebentar ya, aku share sini. Lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu. Oke. Kita nanti kumpulinnya pertanyaannya di akhir ya. Oke, siap. Nah,
Sekarang kita Mas Ikram tolong ininya apa namanya? Nah, petunjuk apa nah petunjuk kursornya, iya. kontrolnya. Sudah. Oke, siap. Makasih ya. Nah, oke kita anatomi ini ya. Kita belajar anatomi packaging. Mari kita bedah di sini. Jadi di packaging itu harus ada apa aja sih di sini? Oke, yang pertama yang kelihatan jelas kalau di packaging ini adalah logo. Nah, logo ini merupakan dasar dari packaging di sini. Jadi logo harus terlihat meski gambar kelihatan lamai. Nah, warna dari logo ini menjadi patokan dari desain packaging kita. Jadi kalau umpamanya warna logonya umpamanya ini ya pakai warna orange dan hijau orange dan coklat, maka lebih baik packagingnya mengikuti warna logonya di sini. Jadi brand identity-nya itu tidak mencang terlalu jauh di sini. Nah, kemudian ketika kita melihat juga logo ini sebenarnya bisa kecil, bisa besar, tergantung produknya nanti seperti apa di sini. Nah, kebetulan produk ini kita bisa menggunakan produk yang agak besar. Dan kenapa produknya sebesar ini? Karena kebetulan logo ini menunjukkan nama produknya di sini. Jadi orang ketika melihat produk ini langsung tahu ini jualan apa? Bandeng Michan. Bandeng Michan itu apa sih? Bandeng asap di sini. Jadi dia merek bandeng Michan ini langsung menjelaskan inti dari produknya. Ini adalah fungsi dari tagline juga teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman nanti bikin produk gitu kan, kalau umpamanya dia adalah produk yang orang awam belum tahu, kalau kita nggak produk yang baru gitu kan, tagline-nya lebih bagus itu nggak langsung value, tapi langsung menunjukkan produknya gitu kan. Umpamanya teman-teman jualan bandeng merican gitu kan. Terus kemudian tadi ada Kak Fitri ya yang apa namanya pelampung barbel gitu kan, terus saja barbel pelampung gitu kan. Jadi barber pelampung itu udah unique selling point di situ. Orang udah penasaran kayak gimana sih bentuknya barber pelampung gitu kan. Nah, itu mending langsung tulis aja tagline-nya. Apa pelampung barbel kayak gitu. Itu namanya unique selling point yang bisa langsung menjual produknya teman-teman seperti apa. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, foto teman-teman, foto produk. Nah, foto produk ini penting. Dan kalau umpamanya teman-teman jualan makanan, ini lebih penting lagi. Karena foto produk ini langsung menangkap visual kita. Jadi biasanya kalau umpamanya produknya teman-teman, kita harus menyajikan foto yang istilahnya menggiurkan, foto yang kelihatan yummy gitu, yang enak gitu ya. Nah, foto ini kalau bisa nih mendominasi cover 50-70% di sini. Jadi kalau teman-teman lihat packaging yang masuk ke dalam kategori ini biasanya packaging before sales di sini. Umpamanya ya, mie instan Indomie. Nah, kalau teman-teman lihat Indomie kan depannya itu visualnya itu adalah mie goreng, ada telurnya, ada ayamnya gitu. Nah, tampilannya itu kira-kira 50-70% di situ. Terus kemudian kalau teman-teman lihat minyak goreng, umpamanya minyak goreng. Nah, yang gede itu adalah tampilan gorengannya biasanya. Antara itu udang atau enggak ayam gitu kan. Itu kelihatan gede. Nah, foto ini membantu kita untuk mengindra produk tersebut. Jadi ketika orang melihat, gambarnya udah enak, apalagi nanti rasanya kayak gitu. Es krim juga sama kan teman-teman kalau lihat es krim visualnya itu adalah yang gede, terus kemudian yang dingin, yang creamy gitu. Nah, foto ini membantu kita mengenali produk di dalamnya. Jadi ketika kita melihat packaging yang berlaku adalah hukum judge book by the cover. Karena yang kita jual pertama adalah tampilannya gitu. Yang kita jual pertama adalah visualnya. Nah, next kita ada lagi deskripsi. Nah, nama produk. Nah, di sini yang di deskripsi adalah duri lunak di sini. Jadi, ketika orang membeli produk ini langsung tahu unique selling point-nya apa. Oh, ternyata ini adalah bandeng yang tidak perlu dimasak, direbus lagi, karena nggak perlu dipresto lagi gitu kan. Jadi orang langsung goreng, langsung bisa makan. Nah, sama kayak umpamanya buat mie instan, kalau nggak minuman umpamanya Pocari Sweat gitu kan, isotonik, nah itu langsung deskripsinya. Kemudian kalau umpamanya Vilma 2 kali penyaringan, nah itu langsung dideskripsikan nama produk sekaligus unique selling point-nya. Kemudian kalau umpamanya kita ada Indomie tulisan yang paling besar adalah mie gorengnya, bukan Indominya di situ. Nah, nama produk ini berfungsi untuk memberitahu konsumen apa sih kelebihan produknya dengan yang lainnya.
gitu. Meskipun mie goreng itu termasuk produk yang apa ya istilahnya ya, namanya mie goreng tapi kan kita nggak ada proses menggorengnya. Itu kan sebenarnya direbus, kemudian ditiriskan gitu kan. Jadi itu sebenarnya produk tipu-tipu nih. Dia nggak ada aktivitas menggorengnya tapi namanya mie goreng gitu kan. Itu kan agak mencurigakan sebenarnya. Tapi karena kita terbiasa dan melihat mie goreng seperti itu, jadi kita percaya aja sih. Kecuali teman saya yang Aceh yang beneran ketika masak mie goreng, mie-nya udah jadi digoreng beneran. Nah, itu emang unik sih. Ya. Karena namanya mie goreng ya harus digoreng kayak gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Next. Varian. Nah, varian ini kalau umpamanya teman-teman di sini istilahnya belum punya budget berbagai agak banyak untuk ini bisa jadi dengan cara dicoret, dicentang aja nih asap atau itu bentuk asap atau bentuk otak-otak kalau di sini ya. Nah teman-teman kalau pamannya nanti packaging bisa juga nanti kalau punya varian pedas nggak pedas level berapa gitu kan kalau nggak kalau pamannya varian rasa gitu kan bisa pakai centang dulu nih. Kalau umpamanya budgetnya memang terbatas, tapi kalau umpamanya budgetnya banyak dan ini gunakan warna biasanya yang tadi digunakan sama Indomie gitu kan. Jadi warna-warna tersebut menunjukkan varian yang berbeda-beda. Kayak gitu. Kita next lagi. Oke, gramasi. Teman-teman di sini gramasi atau enggak isi. Nah, biasa pakai neto, tapi kalau pemainnya enggak ada neto, kalau pemainnya ini dan sebagainya, kita tulis juga isi ikan konten berapa di sini. Ini penting karena biar istilahnya orang tahu isinya berapa. Dan ini yang diperlukan adalah berat bersih ya teman-teman. Jadi neto bukan apa bruto di sini. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu besar, nggak apa-apa, tapi harus ada. Next, diproduksi cantumkan nama PT atau perusahaan di sini. Nah, kalau namanya PT udah ada PT, ditulis. Kalau namanya belum ada, ya apa namanya, diproduksi oleh apa gitu. Teman-teman harus ada namanya sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan ini diproduksi oleh siapa. Kalau namanya nggak bukan PT, CV gitu kan ya, teman-teman bikin dulu aja, tapi nanti bagusnya didaftarin gitu. Jadi nanti produk ini ada pertanggungjawabannya ke siapa. Nah, logo halal pasti kan terlihat di sini. Jadi kalau teman-teman memang produksi logo dan khususnya untuk masyarakat muslim, halal ini merupakan hal yang mutlak diperlukan, teman-teman. Nah, sekarang tapi kalau pamannya mau pakai halal harus izin dulu terutama untuk halal yang baru yang bentuknya seperti wayang itu. Nah, itu usahakan teman-teman udah punya pendaftaran merek ya di situ ya. Dan sudah terdaftar di KUA sekarang untuk urusan agama gitu kan. Sekarang iya ya. Dari ya di Kementerian Agama kan sekarang diurusinya. Kalau dulu kan MUI, sekarang udah Kementerian Agama. Nah, tapi kalau pamannya belum dan istilahnya masih didaftarkan, lebih baik halalnya pakai yang seperti ini dulu di situ. Ini adalah bentuk halal yang belum resmi, yang belum dapat apa izinnya gitu kan. Saya untuk menyajikan produk ini beneran halal. Tapi pasti nanti kalau pamannya teman-teman udah mulai jualan, ada menanyakan apakah halalnya sudah resmi atau belum. Nah, ini juga harus segera diurus teman-teman biar konsumen itu tidak bertanya-tanya gitu kan. Soalnya kalau umpamanya produk brand kita sudah besar gitu kan, orang pasti menanyakan halalnya. Kalau umpamanya isu yang kemarin terbaru, orang menanyakan halalnya untuk produk Misha gitu kan, Mixu, terus kemudian apa namanya Sushi Tei gitu kan, terus kemudian apalagi ya dulu Yoshinoya juga pernah, Hanamasa juga pernah kayak gitu. Karena itu produk-produk dari luar, biasanya orang-orang agak ragu gitu kan. Agak ragu untuk membeli karena ada halalnya nggak nih gitu kan. Takutnya kalau makanan Jepang biasanya ada mirin. Yang biasa mirin itu terbuat dari sake gitu kan. Mereka agak takut nih. Terutama kalau punya produk-produk tersebut yang istilahnya menggunakan nama-nama Chinese yang kemungkinan bisa jadi menggunakan produk non halal gitu kan. Yang biasa digunakan biasanya mirin sih, mirin, terus kemudian ada rum gitu kan. Itu kan produk-produk yang sebenarnya dibuat dari produk yang non halal kan di situ. Nah, kalau punya teman-teman sudah mempunyai label halal yang resmi, itu lebih mudah untuk konversi ke apa namanya ke calon konsumen terutama yang muslim. Tapi karena mayoritas produk apa masyarakat kita muslim, kayaknya memang logo halal ini penting untuk segera diurus kayak gitu. Prioritaskan selain BPOM sama PIRT. Nah, ini PIRT sama BPOM. Ini juga harus diurus teman-teman. Terutama kalau pamannya produk frozen di sini. Nah, frozen itu juga perlu BPOM. Nah, tapi kalau pamannya yang non frozen, PIRT aja cukup di sini. Nah, spesifikasinya
PRT seperti apa, biasanya nanti ada penyuluhan nih. Kalau teman-teman ikut penyuluhan, nanti biasanya bisa dapat PERT ini. Nanti mungkin teman-teman nanti yang berhubungan sama legal bisa share lebih jauh tentang PRT dan BPOM di sini. Dan kalau dari teman-teman saya yang mengurusi PRT dan BPOM ini memang kadang-kala ada agak tricky sih, ada yang cepat, ada yang enggak gitu kan, tergantung pengalamannya masing-masing. Tapi kalau pamannya belum ada, usahakan segera diurus di situ. Soalnya nanti kalau pamannya berhubungan sama marketplace, hubungan dengan ibu-ibu, biasanya mereka agak rewel masalah PRT dan BPOM. Karena berhubungan sama kesehatan dan izin di sini. Apalagi kalau udah keluar di sosial media, Twitter dan sebagainya, udah itu bisa pembunuhan karakter terhadap produk kita. Oke, komposisi produk. Oke, komposisi produk. Nah, jadi teman-teman kalau pamannya bikin tulisan komposisi ya, ini jangan sampai salah. Usahakan produk yang punya kapasitas paling besar ditulis di bagian paling depan di sini. Jadi dari segi gramasi tulis yang paling depan. Kalau umpamanya di sini yang paling banyak adalah bandeng, dia tulis bandeng dulu, baru bawang putih, kunyit, jahe, daun salam, dan garam. Jangan sampai garamnya di depan. Nah, kalau garamnya di depan artinya mayoritas produk ini terbuat dari garam. Nah, itu jangan sampai salah teman-teman. Ini ada peraturannya soalnya. Jadi memang kalau pamannya dalam penulisan packaging seperti ini, produk yang mempunyai kapasitas paling besar biasanya ditulis di depan. Umpamanya nih, ketika kita melihat produk mie instan yang tulis di bagian depan pasti terigu di situ, karena itu adalah produk dominan dari dari produk tersebut. Terigu, mungkin ada telur, ada air, atau enggak ada apanya, itu ditulis secara terurut dari yang paling besar gramasinya sampai ke paling kecil kayak gitu. Terutama nih kalau teman-teman ini ya, ini adalah fakta yang unik juga ketika kita ngelihat produk shampoo ya teman-teman ya. Produk shampoo itu kan kadang ada ekstra zaitun, kalau enggak ada ekstra apa namanya, ekstra ada zaitun, aloe vera dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian ini karena saya dulu pernah jualan produk sabun gitu kan, sabun buat body care di situ. Ternyata kalau temannya yang seperti itu kandungan zatnya itu ada di urutan, biasanya urutan kedua kalau nggak ketiga terakhir. Jadi sebenarnya sabun-sabun itu isinya sama. Ekstranya itu ternyata cuma beberapa tetes. Itu fakta menariknya di situ. Jadi kalau pamannya teman-teman ngelihat, oh ini anti ketombe, oh ini buat rontok dan sebagainya, itu bedanya ternyata cuma 0,0 berapa gitu ya. Nah, karena memang basicnya sabunnya sama gitu kan, tapi yang berbeda parfumnya, berbeda ini apa namanya, kandungan aktifnya dan sebagainya gitu. Itu hanya pengaruh dikit. Nah, sisanya itu memang digunakan sebagai gimmick marketing ternyata. Nah, itu fakta menarik dari komposisi produk. Nanti teman-teman bisa cek di apa namanya, kalau punya shampoo coba dibalik belakangnya gitu kan. Biasanya ekstra aloe vera, kalau ekstra ininya itu ada beberapa urutan terakhir, bukan di depan gitu. Depannya pas parabellum dan sebagainya yang istilahnya itu emang basic dari shampoo kayak gitu. Next di sini, oke, cara penyajian. Nah, cara penyajian ini cara memasaknya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin produk itu usahakan ada cara penyajiannya. Kalau pamannya ada gambarnya itu lebih baik. Tapi kalau pamannya nggak ada ya minimal tulisan aja kayak gini gitu. Kalau pamannya ada gambarnya, pamannya di sini kocok pakai telur, di sini kocok telur dalam mangkok, potong bandeng berapa bagian gitu kan. Panaskan minyak, masukkan bandeng, sajikan sambil tersedia. Nah, ini kalau ada visualnya lebih bagus di sini. Jadi orang tahu nih, ini cara ngolahnya gimana nih. Jangan-jangan bandengnya ini digoreng, tapi digorengnya pakai suhu berapa kita nggak tahu nih. Kalau nggak, bandengnya ternyata dikukus gitu kan, dikukus. Nah, nanti jadinya salah apa? Salah cara penyajian. Nah, cara penyajian yang seperti gambar ini sebaiknya diberitahu, kalau nggak disajikan juga dalam kemasan. Oke, best before. Nah, best before ini juga baik digunakan sebelum. Nah, best before ini juga termasuk cara penyimpanan teman-teman. Jadi kalau umpamanya setiap produk pasti punya cara penyimpanan yang berbeda-beda. Terutama produk frozen gitu kan. Produk frozen pasti ada keterangan suhu, ada keterangan istilahnya bisa di ruang biasa berapa lama, atau berapa lama dan sebagainya kayak gitu. Nah, best before yang di sini yang benar benar kan dia pakai vakum. Jadi ini merupakan produk yang tidak perlu frozen di sini karena dia cukup tahan lama dengan cara vakumnya. Nah, vakum juga biasanya dia pakai nitrogen. Nitrogen itu berguna untuk mencegah bakteri berkembang biak. Nah, kalau pamannya teman-teman
jual apa namanya, tahu Ciki, Citos dan sebagainya, itu kan sebenarnya kalau pemain kita buka gitu kan, itu dia kan langsung memuai dan istilahnya cepat melempem ya di situ teman-teman ya. Nah, ternyata kalau umpamanya dari teman saya yang dulu jualan keripik, angin yang ada di dalam les Citato dan ini ternyata bukan oksigen teman-teman, itu nitrogen. Makanya dia jangka waktu konsumsinya bisa lebih lama, bisa lebih dari setahun. Karena nitrogen berfungsi untuk mematikan bakteri dan membuat rasa, tekstur makanan jadi lebih lama kayak gitu. Nah, best before ini juga biasanya bisa dipakai ketika teman-teman udah cek lab juga. Kadang kan beberapa produk kita perlu cek lab dia kuatnya berapa lama kayak gitu. Kalau pemainnya udah ada, dicantumkan teman-teman, jangan lupa. Nah, ini bisa dua, yang tanggal kadaluarsa sama tanggal pembuatan. Kalau umpamanya beberapa produk ada mencantumkan kadaluarsa, ada mencantumkan tanggal pembuatan. Jadi teman-teman harus jeli nih nanti ketika mau bikin, kira-kira berapa lama nih penyimpanannya gitu. Kita next lagi, nutrition fact. Nah, ini memang harus cek dari lab ya di sini teman-teman ya. Biasanya kalau cek lab itu ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu kan. Nah, biasanya itu paling lama sebulan dari apa namanya? Dari waktu yang pertama kali kita masukkan. Nah, ini berhubungan sama energi, kalori, sajian dan sebagainya. Nah, ini kalau punya teman-teman pengen punya nutrition fact, nanti bisa langsung cek ke laboratorium terdekat gitu untuk tahu kandungan gizi dan sebagainya. Ini nanti berguna juga buat syarat-syarat di BPOM kalau nggak PRT gitu. Jadi harus ketahuan nih ini produk ini mengandung nutrisinya berapa. Nah, warna. Nah, ini sekali lagi warna mempengaruhi rasa. Nah, ini tadi jadi warna itu juga diperlukan agar orang bisa ngerasa produk tersebut hanya dari warnanya aja nih. Kira-kira kalau pamannya warnanya hijau rasanya soto, kalau merah soto Betawi, kalau pamannya coklat rasanya gulai di sini. Jadi orang ketika ngelihat warnanya aja dia udah tahu wah, ini rasanya seperti apa. Kayak gitu. Sama ketika es krim. Es krim kalau pengen packagingnya warnanya biru, kayaknya itu vanilla deh. Kalau pamannya pink, itu strawberry. Kalau pamannya coklat, ya itu coklat kayak gitu. Terus kemudian ada lagi pamannya warna, ada pamannya warna ungu. Nah, ungu ini bisa jadi taro gitu. Nah, jadi dari warna aja orang udah tahu nih rasanya seperti apa kayak gitu. Nah, sama yang satu lagi sebenarnya ada di sini tapi saya lupa, itu adalah 14 itu adalah material dan pricing di sini. Jadi teman-teman kalau pamannya bikin packaging, pastikan material tersebut adalah material yang cocok dengan produk teman-teman. Misalnya nih, produk teman-teman adalah produk frozen di situ. Frozen yang bisa dimasukin kulkas. Nah, untuk produk yang dimasukin kulkas dan bentuknya pengen tetap bagus, saya sarankan menggunakan material namanya Ivory. Ivory itu bagus untuk dimasukin ke dalam kulkas kalau freezer karena dia tahan lama dan nggak gampang basah. Tapi kalau produknya kering dan bisa di luar dan tahan lama, mungkin duplek aja juga udah cukup gitu kan. Harganya juga bervariasi. Kalau pamannya Ivory lebih mahal, kalau duplek lebih murah. Tapi kalau pamannya teman-teman nanti packaging, pamannya buat roti bakar dan sebagainya bisa pakai duplek atau enggak yang lain. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu anatomi untuk packaging ya teman-teman. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Oke, kita balik ke pertanyaan ke Q&A, Mas Ikram. Siap. Terima kasih Mas Tutut untuk pembahasannya. Kerasa ya udah sampai Q&A terakhir. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Tadi sebenarnya tadi aku sudah lihat sih ada yang bertanya. Nah, kita jawab aja yang dari awal Mas Ikram. Tadi ya, ada yang sempat terlewat ya. Dikumpulkan ya pertanyaannya ya kita ya. Siap. Ini dari Mas Tutut nih, ada yang bertanya nih Mas. Dari Mas Margo Irianto. Kalau untuk produk makanan mie ekstra pedas nih, kira-kira warna apa ya? Kalau pakai pepper ball bagaimana? Pepper ball ya? Nah, kebetulan Mas kalau pamannya mie ekstra pedas ya, ekstra pedas sekarang itu kebanyakan itu pakai warna hitam Mas. Jadi di sini warna hitam. Jadi warna hitam kemudian warna merah. Nah, beberapa produk yang mewakili ini adalah produk yang mie pedas dari Korea. Dia pertama kali menggunakan warna hitam untuk menunjukkan itu mie pedas di sini. Nah, terus kemudian produk yang lain adalah kalau bon cabe itu yang pedas kan pakai warna hitam kan di situ, hitam kemudian merah di situ. Itu menunjukkan rasa yang pedas banget kayak gitu.
Nah, kalau pamannya teman-teman yang mau pakai yang paper bowl seperti apa, saya sarankan ini tadi, Mas Ram boleh lihat slide-nya tadi? Siap ya. Slide-nya. Paper bowl ya, paper bowl itu, nah ini teman-teman tadi yang slide ini, nah Ya, sudah. kebetulan ini klien saya, iya, oke siap. Kontrolnya Mas, iya makasih ya, kontrolnya. Nah ya teman, untuk Mas Margo Irianto, nah kebetulan ini produk yang ini tuh pakai paper bowl Mas. Jadi paper bowl yang atasnya dikasih, ini bukan stiker sih, tapi lebih ke bahan duplek gitu, jadi di slide gitu bentuknya. Nah, bisa pakai cara kayak gini Mas. Jadi paper ballnya masih di dalam, kemudian kita tambahin atasnya lagi gitu. Tapi nggak cuma stiker, tapi bentuknya kayak apa ya? Ya kayak slide gitu Mas. Kayak ada kotak duplek gini, terus dimasukin kayak gitu. Nah, itu cukup efektif dan cukup kelihatan mewah dan beda dibandingkan yang lain. Nah, terus bahannya ini juga bahannya pakai duplek bisa Mas. Jadi dicetak satu sisi aja gitu, satu sisi, dan lebih murah biasanya karena pakai duplek. Duplek satu sisi, dalamnya yang coklat biasa, kalau enggak yang kira-kira abu-abu biasa gitu kan, tapi atasnya kelihatan pedes. Nah, kalau pedes biasanya pakai apa namanya? Pakai warna hitam, kemudian ada api-apinya merah gitu. Kalau pamannya pedes Kayak ini ekstra ya, pedes. kayak Biasanya 100 ya. ya kayak gitu nah ya. Tapi kalau umpamanya ini ya, brand yang cukup unik sebenarnya Mie Gacoan sih. Mie Gacoan itu mie Cuan. pedes, tapi dia warnanya itu cukup unik dan eye-catching, biru dan orange gitu, kayak tidak menampilkan itu mie pedes gitu. Tapi kenapa dia bisa menjadi nomor satu? Karena dia nggak punya pesaing gitu. Jadi kalau umpamanya kita menjadi apa namanya ini ya, untuk penetrasi pasar ya, kalau kita menjadi produk yang pertama, istilahnya belum ada pesaing, kita pakai warna apa aja, biasanya orang memaafkan di situ. Dan istilahnya mereka bakal meniru. Contohnya, umpamanya produk yang dulu premium pertama adalah Bon Cabe. Bon Cabe. Bon Cabe itu pakai warna hitam dan merah. Kemudian ada Sasa, ada ini dan sebagainya. Mereka ngikutin Bon Cabe karena mereka ingin menjadi yang kedua, ketiga kayak gitu. Terus kemudian kalau teman-teman lihat lagi produk-produk yang pioner, umpamanya kayak isotonik ya, isotonik itu yang pertama itu adalah Pocari. Nah, kemudian Pocari pakai warna biru nih, karena nggak ada produk-produk yang lainnya nih. Kemudian keluar Maison, keluar yang namanya apa satu lagi, Ozone kalau nggak O2 kalau nggak apa gitu. Nah, itu mereka cenderung mengikuti produk-produk yang pertama, yang premier. Kalau yang premier pakai warna biru, bisa mereka ngikutin pakai warna biru nih, kayak gitu. Nah, kalau pamannya produknya Mas udah mie ekstra pedas gitu kan, pertanyaannya adalah ini mau menjadi yang pertama atau menjadi pengikut di sini. Kalau umpamanya Mas jadi yang pertama pakai warna apa aja, mereka bakal memaafkan. Kayak mie apa namanya? Apa tadi yang saya sebutkan? Cuan. Mie gacoan. Orang bakal memaafkan karena dia yang pertama untuk mie pedas yang istilahnya levelnya keluar ya di situ ya, kemana-mana. Tapi kalau umpamanya Mas udah ada patokan, istilahnya benchmark ya, patokan yang pertama dan ingin mengikuti, nah itu lebih baik menjadi follower kalau umpamanya ingin menjadi yang kedua. Nah, tapi kalau umpamanya Mas pengen beda ya nanti bisa juga jadi warna yang lainnya. Strateginya tergantung seperti apa nih. Gitu. Oke. Gitu Mas Margo kalau umpamanya masalah warna ya di situ ya. Bahasanya cukup jauh sih kalau warna, karena kita bakal melihat istilahnya produk ini apakah menjadi produk penetrasi, produk runner up, penetrasi yang pertama, pioner, runner up, produk yang ikut-ikutin produk yang asli gitu kan, kalau namanya Aqua. Aqua kan pertama, pengikutnya kan ada banyak nih. Ada apa namanya? Aquaria, ada apa namanya? Ya pokoknya warna-warna yang biru-biru lah, yang biru-biru. Sampai akhirnya nanti itu kan warna follower ya yang biru-biru kayak gitu buat air mineral gitu kan. Terus kemudian sampai nanti keluar Ades warna hijau, kemudian Fit warna merah, dan Amidis warna orange, atau enggak Clay warna orange, yang istilahnya mereka nggak pengen disamakan dengan market yang pioner kayak gitu. Nah, Oke. Ini Mas, ini tambahan ya. Kata Mas Marco boleh. tuh, Mas, maaf untuk kemasan mie ekstra pedas, saya produk yang mengikuti. Paper bowl yang bahan duplek itu biayanya berapa ya?
Paperbowl yang banyak duplek ya. Iya. Oke, jadi kalau pakai paperbowl yang ini, kemarin saya nanya ke klien saya, itu per piecesnya itu kalau untuk kemasan seperti ini tuh lebih murah-murah, itu bisa 1.000 ke 1.500 lah, perkiranya seperti itu kalau ukurannya seperti ini ya. Situ. Di luar papernya sendiri ya, kayak gitu. Papernya berarti 1.000 sampai 1.500 ya. Oke. Kalau pakai duplek ya yang ukuran segini ya, kira-kira kayak Ukurannya gitu. mirip yang seperti yang dicontohkan ini ya berarti Mas ya, contoh kilat ini. Oke, mungkin teman-teman yang kalau misalkan sekiranya sudah terjawab, bisa langsung chat di kolom komentar ataupun ya langsung Twitter raise hand atau gimana gitu. Yang penting sudah terjawab lah gitu ya. Atau bisa juga teman-teman kalau misalkan pengen ngobrol langsung sama Mas Tutut, monggo banget gitu. Jadi mungkin langsung paling depan mungkin bisa kali ya untuk pertanyaannya. Oke, ini Oke, ada juga silakan. nih pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Mas Febrianto. Mas tanya, kalau buat yang kemasannya transparan, kelihatan produk dalamnya, tapi produknya masih kategori before sales, apa aja sih yang dipakai dari anatomi tadi? Oke, kalau namanya before sales, yang anatominya adalah pastikan produk tersebut gitu kan, apa namanya, before sales. Nah, kategori before sales. Oke, kalau kita lihat ya, kita pakai ini ya, pakai kalau kita lagi jalan-jalan ke Indomaret, kalau nggak Alfamart gitu kan. Produk yang kelihatan dalamnya dan kelihatan anatominya before sales ya. Nah, pastikan produk tersebut itu adalah produk yang catchy di sini. Gampangnya kalau teman-teman udah pernah lihat belum? Apa namanya? Konnya Campina kalau nggak Indo es krim. Nah, itu kan catchy kan di situ. Dia pakai kon transparan di atasnya. Set gitu. Nah, kalau memang produknya kelihatan enak dalamnya gitu kan, dan kita istilahnya produk tersebut nggak berantakan, dan ketika di packaging dia nggak gampang rusak, nah itu termasuk dalam boleh dipakai transparan di situ. Tapi kalau nanti packaging tersebut dikhawatirkan rusak, gampang rusak, gara-gara kebanting, gara-gara ini dan itu gitu kan, itu lebih baik ditutup gitu. Nah, jadi kalau pamannya, tapi boleh tanya dulu nggak kira-kira ini produknya apa dulu nih, Nah, Mas Mas Febrianto? Febrianto, Mas Oh, iya. Febrianto. Kategorinya apa dulu nih? Biasanya yang kayak gini tuh kayak namanya kemasan produk-produk yang menarik meskipun dalamnya kelihatan itu kayak namanya bawang goreng. Bawang goreng itu kelihatan enak meskipun nggak usah ditutupin. Umpamanya ya kayak gitu ya. Minyak goreng itu warna gold itu menarik nggak usah ditutupin gitu kan. Siap, siap. Warna soda, soda itu menarik kan? Merah, Ya, kuning, hijau gitu kan. ya. Marjan. Nah, marjan itu kan menarik kan warnanya. Dia warnanya ada yang apa namanya? Ada yang hijau, oranye, kuning, sirup. Sirup itu jarang ditutupin karena warnanya menarik gitu kan. Ya, Beda kalau umpamanya produknya adalah yogurt. Nah, yogurt tuh rasa apa aja kan bentuknya sama ya, putih gitu kan ya, nggak ada perbedaannya. Nah, itu termasuk yang perlu ditutupin dan dikasih label warna dan sebagainya kayak gitu. Itu ini Mas, kemasan-kemasan. kata Mas Febrianto itu katanya produknya tuh snack keripik daun kelor. Snack, Kelor namanya ya. snack. Saya belum kebayang sih, tapi kalau pamannya snack, apalagi keripik yang dikhawatirkan gampang rusak dan gampang remuk gitu kan, saya sarankan ditutupin, jangan transparan. Oh, Jangan transparan. Sebagai contohnya adalah Kitela. Kalau pamannya kita berbicara tentang keripik ya, kita udah tahu keripik tempe seperti apa, kita udah tahu bentuknya seperti apa, tapi Kitela memilih untuk ditutupi di situ karena apa namanya, visualnya itu lebih menjanjikan ketika diwakili dengan foto. Nah, kalau pamannya snack keripik daun kelor, saya sarankan malah ditutupi, digantikan dengan foto kayak gitu. Foto yang kelihatan crispy, yang kelihatan apa namanya, garing gitu kan, dan kelihatan angle-nya bagus di situ. Soalnya kalau umpamanya transparan aja gitu kan, apalagi produk yang agak jarang kita temui gitu kan. Kadang-kala visual itu lebih mewakili kita gitu kan. Itulah alasannya kenapa Maichi yang sekarang ya, namanya sekarang itu lebih kelihatan enak dibanding keripik singkong biasa kayak gitu. Nah, terus kemudian sama kayak pamannya, kayak gampangnya Ciki deh. Ciki ketika kita buka bungkusnya kemudian kelihatan transparan itu kayak apa namanya, Ciki kiloan di situ. iya. Ciki kiloan jadi kelihatan kurang menarik kan ya.
Jet set juga sama kan, kalau pamannya dibikin transparan jadi kelihatan kayak snack kiloan di situ. Nah, jadi fungsinya foto, gambar, dan before sales tadi adalah untuk menambahkan visual dan menaikkan nilai jual. Tapi beberapa hal yang ini adalah memang contoh yang bagus adalah Kitela, Mas Febrianto. Kitela itu sebenarnya menjual produk-produk lokal yang udah biasa kita lihat, keripik singkong, keripik tempe gitu kan ya. So, yang itu kayaknya ada versi kiloannya gitu kan, tapi dengan packaging yang menarik, kita lebih suka beli Kitela daripada yang kiloan, karena tekstur dan rasa Kitela itu lebih enak dan lebih bagus, meskipun damasnya lebih dikit kayak gitu. Itu Mas kira-kira. Jadi kalau pamannya snack sama keripik dan kelor, lebih baik saran saya sih diwakili dengan gambar, Mas, ditutup tuh. Siap. Ya mungkin buat awal-awal kalau misalkan aku mau boleh tanya nggak, Mas? Kalau misalkan Boleh. dari UMKM sendiri ya, kalau misalkan saya gitu yang baru mulai, itu kalau misalkan mau apa sih barriernya gitu, kayaknya kemasan produk ini kayaknya ada kelemahannya gitu, kayaknya bisa dari mahalnya, bisa dari yang lainnya. Jadi apa sih sebenarnya dari para UMKM ini kayak kayaknya kemasannya nanti aja lah gitu. Gitu sih. Oke. Kalau buat teman-teman yang baru mulai, memang untuk investasi ke kemasan itu merupakan investasi yang cukup harus diperhitungkan ya. Kadang-kala kita harus nyetak 30.000 gitu kan, kalau nggak 10.000 dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, kalau pamannya sekarang lebih baik teman-teman sebelum bisa nyetak full print kayak gitu, ada baiknya menggunakan kemasan-kemasan yang packaging pouch di situ. Pouch itu kan ada yang transparan, ada yang ini kan ada yang gelap lah, ada yang ketutup ya di situ ya. Nah, memang kalau pakai pouch mungkin kerasa lebih mahal dibandingkan kemasan plastik bening yang di sealing kasih stiker biasa ya di situ ya. Tapi kalau pakai pouch kesannya lebih tahan lama di situ karena dia pakai sealer di situ. Yang kedua, gambar di dalamnya bisa diwakili dengan stiker di situ. Nah, stiker bisa diproduksi dalam ya 100-500 masih murah lah di situ ya. Jadi solusinya mungkin kayak gitu sih kalau jualan keripik ya di situ. Pakai aluminium foil yang udah ada pouch-pouchnya gitu, itu lebih affordable sih sebelum istilahnya beli yang full print kayak gitu. Soalnya kalau pamannya kita pakai plastik biasa, ya mungkin unique selling point-nya ada gitu kan, tapi yang membedakan dia sama snack kiloan itu tipis, itu sebatas stiker gitu. Emang berpengaruh banget ya, maksudnya dari penambahan stiker gitu, penambahan komponen lain buat si kemasan produknya itu kayak menambah nilai jual juga gitu ya untuk suatu produk. Ya, bisa menambah nilai jual di situ. Oke, Mas. Lanjut ya, Mas ya. Mungkin Mas Febrianto sudah terjawab ya, Mas ya. Oke. Dari M. Danang Tejo Kuncoro nih, Mas. Mas Tutut, ketika kita ingin menciptakan kesan premium dan elegan, apakah perlu mencantumkan semua anatomi tersebut secara lengkap? Bukannya kalau terlalu banyak itu komponen yang menghilangkan kesan tersebut ya? Nah, ini kembali produknya apa dulu di sini. Sebenarnya ketika kita menciptakan kesan premium itu bisa dari produk, foto, terus kemudian dari logo juga bisa di sini. Nah, bisa aja. Tapi anatomi tadi adalah bahan-bahan dasar yang selalu ada. Kalau namanya di sini apa namanya premium ya, kita ngambil contohnya ketika mie instan ada bakmi mewah. Teman-teman tahu kan bakmi mewah? Iya. Nah, itu adalah versi premium dari mie instan yang sedang diuji cobakan di situ. Kalau enggak Lemonilo kan termasuk istilahnya mie sehat yang cukup mahal ya di situ ya. Kesan premiumnya disertakan di situ. Nah, kalau perlu mencantumkannya perlu di situ. Yang bikin kesan elegan itu adalah yang pertama adalah foto. Foto itu bisa diambil dari cara penyajiannya, piringnya tuh ngaruh loh. Kalau umpamanya pakai piring merah putih seperti apa, piring hitam seperti apa, piring merah berwarna seperti apa kayak gitu. Biasanya kalau umpamanya mewah itu kebanyakan menggunakan piring warna putih karena dia terlihat kontras dengan produknya. Biasanya ya kalau teman-teman perhatikan ya di situ ya, kayak umpamanya soto kilat ini dia pakai mangkok warna putih di sini. Nah, karena harganya memang kita rata-rata gitu kan 20.000.
Nah, yang kedua dari font dan warna tulisannya di sini. Font tulisan biasanya menggunakan huruf-huruf serif di sini, yang ujungnya itu lebih tajam di sini. Jadi terus kemudian dari warnanya pun sebenarnya bisa pakai hitam, gold ataupun yang lainnya. Nah, perbedaannya adalah elegan atau tidak penempatan space biasanya. Kalau punya produk elegan, dia biasa ada space kosong lebih luas daripada produk yang lain di situ. Kalau umpamanya produk yang lain itu 70% gambarnya gitu kan. Kalau elegan, dia biasanya cuma 50%, yang lainnya produk. Oke, kalau yang gini, saya nyoba ini ya, pakai browsing ya. Boleh. Saya share screen pakai browsing ya. Siap. Biar kita studi kasus aja sekalian ya. Oke. Oke. Kita ini ya, packaging umpamanya bakmi mewah ya. Bakmi mewah. Nah, ini adalah versi premium dari bakmi. Oke, mungkin bisa di zoom lagi, Mas. Oke. Ini zoom lagi. Mana yang gede ya? Nah, ini. Nah, ini apa yang sih membuat mewah dari produk ini gitu kan? Kalau kita lihat ya. Kenapa keluar beli-beli ya? Ya karena langsung ke sana ya kayak. Oke, baiklah. Di open new image aja kalau bisa klik. Oke ya. Open paling bawah open image in new tab. Atas. Mana ya? Open. Mana? Oh, nah ini. Sudah? Lah, kalau keluarnya beda. Nah. Pokoknya kayak gini, apa yang bikin mewah? Yang pertama adalah fontnya. Fontnya pakai warna gold, terus kemudian ini. Nah, terus kemudian tadi yang saya bilang, dia punya space kosong yang lebih luas. Ini space kosong ini segini. Ini space kosong yang tidak di luar gambar. Ini lebih luas. Space kosong ini biasanya digunakan untuk menimbulkan kesan ini premium. Nah, premium itu bisa dibuat, entah kenapa ya premium ya. Biasanya premium itu, kalau teman-teman lihat di restoran gitu kan, makanan premium itu biasanya lebih dikit daripada piringnya gede, makanannya dikit. Nah, itu. Ciri-ciri premium bisa kayak gitu kan, kalau kita lihat plate-nya gede, makanannya dikit. Nah, itu biasanya makanan-makanan Italia itu kayak gitu tuh. Spaghettinya secuil, tapi piringnya gedenya segaban. Kalau kita lihat ya, kalau di sini luxury spaghetti ya, luxury spaghetti. Spaghetti kita lihat ya di sini ya, ya. Nah, ini kayak gini nih. Kelakuan makanan mewah tuh kayak gini nih. Yang penting mah mie itu yang diputar-putar tuh dua mewah lah ya, Mas ya. Nah, kayak gitu. Ya, Indomie pun kayaknya kalau misalkan diputar-putar itu mewah ya. Bener sekali di situ. Jadi makanan mewah itu biasanya piringnya gede, makanannya dikit. Nah, itu adalah definisi dari makanan mewah. Nah, kalau kayak gini nggak kelihatan mewah karena full. Iya kan? Oh ya, betul. Nah, ini nggak kelihatan mewah karena full. Nah, ya kayak seblak. Seblak kayaknya kalau misalkan di pelintirin kayak mewah juga ya, dari 5.000 bisa. Nah. Ini plating bagus tapi nggak kelihatan mahal karena space-nya dikit. Nah, gitu teman-teman. Jadi mewah itu karena dikit. Tapi Mas, sebenarnya kalau misalkan dari packaging-nya sendiri tadi yang lihat dari bakmi mewah itu, berarti kalau misalkan font-nya itu ngaruh nggak sih ke mengidentikan kalau misalkan produk itu mahal? Ngaruh dong. Kita lihat ya, kalau pamannya dari sini ya, biasanya produk seperti ini produk skincare biasanya. Yang ini sebenarnya masuk ke logo sih, pamannya kita skincare yang mahal, SK2 ya. Kok saya tahu ya, mencurigakan ya. Apa itu? Nah, SK2 ini adalah skincare yang terbuat dari beras ya, air tajin sebenarnya. Tahu ya Pak ya? Tahu ya. Saya dulu pernah ngisi konten tentang body care, jadi agak-agak ini ya. Kata Mas Edo nih, mewah karena foto pakai piring IKEA. Coba kalau foto pakai mangkok ayam. Jangan salah juga ya, mangkok ayam itu sekarang kan mahal juga, ada yang mahal juga ya Mas ya? Mahal itu, apalagi yang ini mangkoknya yang ada trademarknya. Dulu kan ada sengketa gara-gara
pemiliknya ini kan. Nah, SK2 ini font-font untuk skincare ya, skincare dengan kelas mahal tuh biasanya dia menggunakan ini apa namanya font pakai sans ya di sini ya, sans Font sans yang ya. istilahnya open image mana ya? Kenapa saya tidak menemukannya yang mana ini? Itu Oh, nah. gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Ini adalah skincare yang mewah. Nah, sama kayak tadi, ciri-ciri mewah adalah dia punya space yang lebih luas dibandingkan keterangannya di sini. Ini Ya. kan polos, satu sablon dan sebagainya kayak gini. Coba bandingkan dengan produk skincare yang istilahnya kita anggap murah lah ya, Viva lah ya di sini. Agak Tahu ya jauh Pak ya, ya. skincare di sini. Ya Allah. Nah, tuh kita lihat perbedaannya. Oke. Ini Rame mungkin buat kan? ibu-ibu mungkin ya. Jangan sampai tersinggung ya. Mungkin ini kan hanya Nah, contohnya aja. ini Wah, ini ibu produk saya yang suka pakai memang, ini di rumah nih. Ini oh iya Citra bukan murah, sih? Bukan ya? bukan Viva ini. Murah soalnya di sini. Oh iya. Sama-sama Vestoni, sama-sama ini, tapi ini ratusan ribu, ini hanya 4.800 luar biasa. Oh, 4.800. Ya Allah, iya. Iya. Ada teman saya yang skincare-nya sebulan itu nggak nyampe 100.000, dia pakai Viva semua di sini. Sungguh ini hidupnya minimalis ya. Oh, Minimalisnya minimalis lebih sekali. downgrade ya, Pak ya. Yang mahal adalah bumbu dapurnya yang mahal. Oh Dia iya. masalah skincare boleh murah, bumbu dapur nggak boleh murah dia. Mantap, luar biasa ya. Emang demi keluarga banget lah gitu. Memang di situ nih ya. Pemain Jadi bola suka pakai FIFA. benar, kalau pemain FIFA ini kelihatan kan packagingnya dia isinya full di sini. Karena dia ingin mengesankan kesan murah di sini. Jadi packaging yang bagus adalah packaging sesuai dengan target pasar juga. Jadi nggak sembarang apa namanya sembarang oh ini produk bagus aku pengen jual mahal lah terus kemudian packagingnya kayak gini ya orang agak curiga gitu kan dengan bentuknya packagingnya dan sebagainya gitu kan orang harus diyakinkan dengan produk mahal itu ya dari kesannya gitu kan looks-nya gitu kan. Kalau kamu jual mahal ya istilahnya jangan pakai daster rumahan gitu kan pakai dress yang bagus gitu ya karena menandakan kualitas di situ. Oke. Ya meskipun kalau pamer kita sebagai cowok yang lihatnya sama-sama aja kan maksudnya ini skincare pokoknya udah skincare gitu ya. Kita mungkin nggak tahu bedanya karena kita cowok nggak pernah pakai kan. Nah. Dan mungkin tampilan minimalis pun ya, ya kan kayak SK2 ini kan Ya. yang kosongnya tuh kan kayak lebih unik dan minimalis gitu ya. Jadi kayaknya Ya. yang minimalism gitu kayaknya identik dengan mewah, elegan gitu ya, mahal gitu ya. Jadi kalau pamannya buat apa namanya teman-teman yang cowok gitu kan ketika nanya kamu mau seserahan apa gitu kan ya. Aduh. Iya. Lihat dari packagingnya dulu gitu. Iya. Ketika Anda tidak tahu ini merek apa gitu kan lihat dari packagingnya dulu. Jika packagingnya hanya tulisan menggunakan sans saja fontnya yang lancipan seperti ini gitu kan ya. Hati-hati dengan dompet Anda. Ya, berarti bertolak belakang ya. Minimalis itu ya bukan identik dengan kesederhanaan dari segi price sih ya. Jadi price itu bisa dilihat dari desain kemasannya kayak gitu. Dari kemasannya. Terutama produk kesehatan gitu lebih sensitif lah kayak gitu. Ya. Oke teman-teman ada lagi? Oke, sebentar ya, tak cek dulu. Enggak silahkan. Mana ini? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin ke Mas Utut gitu kan. Siapa tahu kan kayak boleh feel-nya lebih beda gitu kan. Ya lebih interaktif gitu ya. Lebih interaktif, ya betul. Kalau misalkan Mas, aku bertanya lagi ke Mas sebelum ada yang bertanya. Kalau misalkan kan ini mungkin kliennya Logo Baru kan tidak hanya yang berbau dengan produk real ya, mungkin ada yang jasa juga nih Mas. Nah kalau misalkan mungkin kemasan atau apa ya? Mungkin kalau misalkan jasa tuh apa yang identik kemasan untuk bisnis jasa gitu yang lebih menarik gitu tampilannya kan mungkin ada jasanya tuh biar terlihat mahal tuh seperti apa sih gitu komponennya gitu kan tadi kan kalau misalkan logo kan ada anatominya gitu kan siap. kalau misalkan yang produk yang tidak terlihat nih Mas apa sih biasanya yang bisa dilihat kalau misalkan itu identiknya produknya ternyata mahal nih gitu si jasa ini siap. Kalau itu jawabannya sebenarnya itu bukan
bukan packaging sih, lebih ke Iya. marketing tools sebenarnya. Nah, saya jawab pakai ini ya, pakai gambar ya. Nah, Oke, siap. Siap. pakai gambar ya. Kalau jasa ya. Nah, teman-teman pasti pernah lihat tas ini. Tas gold. Wah. Ini nih, ini adalah tas yang ditenteng-tenteng orang yang baru daftar member gym. Oh, oke. Nah, gym kan termasuk jasa ya, jasa ini ya, jasa Berarti lebih jasa merchandise sewa. Ini berarti, kan Mas? peralatan gym kan. Lebih ke merchandise di sini. Ini nggak bisa termasuk packaging sih, tapi merchandise sih. Tapi merchandise dalam ini kan digunakan berulang kali dan biasanya isinya baju dan sebagainya kayak gitu. Tapi merchandise seperti ini, kalau produknya memang ini merupakan ini balik ke tadi sih menunjukkan value di sini. Nah, produk-produk jasa itu bisa menggunakan merchandise sebagai pengganti packaging untuk marketing tools-nya. Pamannya gym bisa pakai produk seperti ini, tas gym di sini. Nah, orang tuh kalau pamannya baru daftar member dan sebagainya itu kayak bangga gitu pakai tas gym kemana-mana gitu kan, kayak nunjukin gue sekarang anak gym loh gitu kan ya, Anak pakai sehat tas lah ini ya. kemana-mana gitu kan, oh, sehat gitu kan, padahal isinya bukan makanan gitu, pokoknya pakai itu aja gitu. Terus kemudian kalau pamannya ke kantor, kalau enggak ke kuliah gitu kan, sosokan punya bawa tas, satu tas ransel biasa, satunya pakai tas kecil. Tunjukin nih ini gue abis ke kampus gue nge-gym loh kayak gitu. Nah, itu yang tapi ini bisa digunakan ketika value produk tersebut itu udah termasuk dalam value yang membanggakan. Jadi value yang istilahnya diakui. Kayak umpamanya tadi Starbucks sebenarnya produk in dan take away sih di situ. Tapi dia menggunakan tumbler sebagai merchandise-nya, tumbler ini kan, tumbler Starbucks ini sebagai merchandise yang bisa dibawa kemana-mana gitu kan, kayak gini. Nah, tapi juga bisa juga tumbler ini, namanya tumbler ya, tumbler Gold Gym ada nggak ya? Coba ya. Oh, ada juga tumbler Gold Gym. Nah, kayak gini. Nah, ini merchandise seperti ini juga bisa dipakai nih untuk bidang-bidang jasa. Tapi yang berhubungan ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita jasanya desain gitu, tiba-tiba ngasih tumbler kayaknya nggak nyambung gitu. Tergantung jasanya dulu gitu kan ya. Umpamanya jasanya ini biasa taman hiburan itu bisa pakai merchandise, tapi itu bukan packaging sih, lebih ke merchandise sih. Jarang kalau umpamanya produk-produk jasa itu pakai packaging gitu. Paling merchandise di situ, entah itu kaos, entah itu yang lainnya, maksudnya ke marketing tuh bukan packaging sih gitu. Oke, Mangga, ada yang Siap. ini lagi Mas. akan Mungkin teman-teman mumpung bisa langsung berinteraksi nih sama Mas Tutut. Bisa langsung raise hand kalau misalkan mau langsung ngomong langsung gitu ya, bertanya secara langsung. Bapak bayar Canva per bulan. Berapa bayar Canva per bulan? Kita pakai seakun. Waduh, promosi Bapak itu namanya. Iya, harusnya seakun, Bang ya. Ayo kita kasih langsung deh kalau pemainnya Canva ya. Canva kita biasa pakai ini ya. Biar ini deh tips kalian deh ya. Screen aja deh, kita share screen. Oke. Kita bisa pakai ini biar murah ya teman-teman ya kalau mau pakai ini. Kita bisa pakai seakun ID. Ini menjawab pertanyaan tadi ya. Oh, alah kira aku tuh ini ingin kemana gitu. Oke, teman-teman ya. Seakun.id mungkin ya bisa masukkan sponsor ke logo Bandung ya. Kita bisa ini ya, Adlibs ya di sini ya. Iya. Oke. Mana Canva ya? Mana ya Canva ya? Pokoknya nanti ya ini sekedar share aja ya teman-teman ya. Pokoknya di Canva tuh ada. Jadi per bulan tuh bisa 37.000. Jadi itu lebih ke share aja gitu. Jadi ini Canva legal gitu. Nah, ya oke. Sip. Pak, bulanannya ya di sini ya, bisa pesan ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Allah Mas Tutut. Kita promosi gratis ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman
ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup nih sesinya nih? Karena sudah menunjukkan pukul 9, kita sudah tidak terasa ya, sudah 2 jam. Dari 2 jam. 8, 9, 2 jam ya, 2 jam ya. Alhamdulillah 2 2 jam. jam. Ya. Ayo. Nah, ya udah ya, stop share ya. Oke, siap. Oke. Oke. Ditunggu lagi nih. Terakhir deh. Mungkin Mas Abu Taki ada yang ingin bertanya lagi, mungkin Mas Abu Taki. Penting ya pertanyaan, ya penting luar biasa Bapak. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya lagi, oke. Kenapa yakin bertahan di Indonesia? Oke, ini lebih ke ini ya, lebih ke jiwanya ya. Maksudnya mungkin, oke, ini kayaknya lebih krusial sih Mas. Mas Tutut ini kan udah 10 tahun Mas di dunia desain ya Mas. Ini izin saya menambahkan pertanyaan dari Mas Abu Taki nih. Mungkin pasti tiap-tiap orang tuh, tiap-tiap profesi itu tidak ada yang sempurna ya. Mungkin sempat ada dari postingan Mas Gazal. Tidak ada yang sempurna. Malah mungkin tapi pasti ada kendala yang terberat lah gitu dari sebuah profesi. Nah, selama ini Mas Tutut ini bertahan di dunia desain ini apakah menjanjikan sekali gitu? Makanya sampai Mas Tutut ini bertahan 10 tahun yang ya sangat lama gitu. Mungkin Mas Tutut bisa menjawab Mas. Karena mungkin di sini ada yang nggak hanya sebagai ya pengusaha ya, tapi ada juga ya pengusahanya di bidang jasa gitu. Mungkin sama seperti Mas Tutut. Ya. Kenapa yakin bertahan di dunia desain? Karena kalau umpamanya dari saya, yang pertama kalau umpamanya dari kepuasan sih, basic dari kenapa saya bertahan di desain karena saya senang melihat orang menggunakan desain saya dan usahanya maju karena pakai desain, terutama kalau umpamanya pakai packaging, kalau nggak logo dari saya gitu kan. Jadi basicnya memang suka ngelihat orang lain jadi bagian lancarnya bisnis orang lain di situ. Kalau kami dilihat dari value-nya ya, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini valid gitu? Karena ya untuk sejauh ini masih valid sih. Maksudnya desain itu merupakan produk yang intangible lah di situ. Jadi susah diukur dan disamakan dengan produk yang lainnya. Kalau umpamanya produk komoditas mungkin ada batasan harga atas sama harga bawah, tapi kalau dunia desain itu nggak ada batasan. Kamu bisa jual murah, ada yang beli, jual sedang ada yang beli, jual mahal pun ada yang beli kayak gitu. Karena produk desain itu produk yang tidak memiliki susah untuk disamakan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kita bisa menjual dengan harga yang tinggi, dengan jasa yang effort yang lebih tinggi gitu kan, tapi kita juga bisa jasa yang rendah dan effort yang lebih sedikit. Jadi tergantung kita effortnya di mana gitu. Kebetulan kalau pamannya saya suka bikin logo, dan ketika bikin logo itu effort aja lebih mudah dibandingkan ilustrasi yang lainnya gitu kan. Kalau desain kan banyak kan, ada yang desain produk, desain desain visual, ilustrasi dan sebagainya. Nah, kita nyari aja desain bidang yang paling kita senangi dan istilahnya kita effortnya paling dikit gitu kan. Kayak teman saya bisa bikin maskot tapi nggak bisa bikin logo gitu kan. Jadi kalau ada maskot biasanya saya lempar ke teman saya kayak gitu. Karena bagi saya men-sketsa maskot lebih susah. Ada yang desainnya bagus bikin komik gitu kan, Bagi saya komik susah gitu kan. Tapi bagi dia komik itu lebih gampang daripada bikin logo. Ya udah kalau pemainnya ada saya kasih ke orangnya tersebut. Jadi kenapa saya bertahan di di dunia desain logo, karena saya ngerasa logo ini bagi saya effortnya kecil tapi bisa cukup untuk menghidupi kebutuhan saya di situ. Jadi nanti kalau pamannya teman-teman kira-kira punya bidang jasa, kira-kira jasa keahlian apa yang effortnya bagi teman-teman itu tidak terlalu besar, tapi mereka rela membayar paling tinggi. Gitu. Mencari keahlian yang effortnya tidak terlalu besar, tapi ya demand-nya banyak. Oke. Thank you, Mas. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, izin memberi kesimpulan ya. Boleh, jadi sebenarnya dari pembahasan Mas barusan dari jam 7 tadi, jadi yang aku izin
simak lagi. Jadi packaging itu tuh ada 3 ya yang bisa didefinisikan, yaitu ada harga, price, yaitu experience, sama value. Lalu ada before and after sales-nya. Dan terakhir tuh ada anatomi logonya, itu ada 14 poin. Yang pertama ada logo, lalu foto produk, nama produk, varian, gramasi atau isi, diproduksinya, logo halal, kode BPOM dan PIRT, komposisi produk, cara penyajian, before, nutrition fact, color and material kemasan. Jadi itu secara garis besar yang setelah disampaikan oleh Mas Tutut. Nah mungkin Mas izin Mas minta sebelum kita tutup nih, sebelum kita lebih ke pengumuman giveaway ya yang 3 tadi, yang 3 aktif tadi, izin dapat closing statement dari Mas Tutut nih Mas. Oh iya, mungkin itu ada penutupan. Ada yang boleh share nomornya Mas Tutut, ada sih. Bentar. Oke, nanti di share, nanti ada di tampilan slide-nya Mas ya. Ada di tampilan slide di situ. Oke. Mas Tutut, monggo Mas closing statement-nya. Ya, closing statement-nya maaf ya. Sekalian. Closing statement-nya, jadi kalau pemainnya teman-teman mau bikin kemasan, kalau bikin logo, sesuaikan dengan target pasarnya di situ. Jadi kalau umpamanya teman-teman ingin menjual produk gitu kan, pertama-tama adalah tentukan ini mau dijual ke siapa. Kalau umpamanya ini dijual ke orang-orang yang istilahnya budgetnya C gitu kan, terbatas gitu kan, ya packagingnya nggak usah yang terlalu effort gitu kayak garam tadi gitu kan. Tapi kalau produknya teman-teman memang bagus dan ini istilahnya value-nya bagus dan ininya gitu, manfaatnya juga bagus gitu kan, ya bikin packagingnya sesuai dengan yang kelihatan mahal gitu kan. Yang jangan dilakukan adalah bikin packaging yang bagus, kelihatan mahal gitu kan, tapi harganya ternyata murah gitu. Itu nanti orang biasa takut beli, atau enggak produknya bagus tapi packagingnya seadanya gitu kan. Orang menilainya nanti jadi ini produknya murah gitu. Jadi packaging yang bagus adalah packaging yang tadi, yang pertama diambil. Yang kedua adalah packaging yang bagus adalah packaging yang sesuai dengan target pasarnya. Kayak gitu. Oke, thank you Mas. Packaging yang Sama-sama. pertama kali diambil dan juga target marketnya. Ya. Oke Mas, sebelum kita jangan dulu ini ya teman-teman, jangan dulu pada live dari Zoom karena kita akan foto bersama dulu nih. Oke Mas, boleh izin Mas, jadi kan ada 3, tadi di awal kan sudah ada ini ya, giveaway alert ya. Jadi teman masing-masing, teman-teman kalau misalkan yang tadi bertanya tuh akan mendapatkan free akses akselerasi senilai 250.000. Nah, mungkin dari Mas Tutut sendiri nih, dari beberapa pertanyaan tadi, menurut Mas Tutut mana pertanyaan yang mantep lah gitu menurut Mas Tutut? Mantap ya, tadi ada Mas Febrianto mungkin ya tadi ya. Mas Febrianto, oke. Mas Febrianto. Tepuk tangan dong. Lebih banget. Ini emang ya udah jam segini ya, tapi masih semangat, harus semangat dong teman-teman. Febrianto, terus kemudian Mas Ruby Cahya ini juga bagus pertanyaannya. Mas Ruby Cahya. Oke, Nomor satunya Mas. masih Krom aja deh yang milih. Waduh, saya yang milih ya. Oke. Kalau saya tadi kan saya banyak yang nanya. Saya juga kan banyak nanya tadi. Apakah bisa jadi? Anda bukan termasuk orang yang dapat door prize. Oh alah, ya nggak sesuai dengan skrip di awal ya. Gitu, Pak. Bapak operator. Oh iya. Ngapain minta door prize? Biasanya tukang OP ya Pak. Oke, saya cek deh. Teman-teman kenal orang dalam nih. Oke. Aku kayaknya milih Mas Margo deh, Mas. Oke, siap. Mas Margo Irianto. 3 ya. Oke, mungkin tadi teman-teman yang sudah sudah di-spill pemenangnya, bisa langsung kirimkan nomornya
di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti biar kami yang langsung chat kembali gitu. Oke, teman-teman. Nah, izin menginformasikan kembali teman-teman nih, izin share screen ya. Izin share screen. Oke, salah nota. Oke. Ya. Nah. Izin share screen berarti tadi teman-teman yang sudah di spill pemenangnya ya teman-teman ya. Selamat sudah mendapatkan free access kelas akselerasi senilai 250.000. Nah, izin menyampaikan kembali bahwasanya ya akselerasi ini sebuah platform teman-teman untuk kelas online yang membahas optimasi marketplace terutama Shopee dengan cara organik maupun berbayar. Nah, kebetulan di tanggal 30 September nanti ada Mas Oki nih dengan sebagai Head of Digital Marketingnya PT X-Commerce Digital Indonesia ingin membahas dengan headline-nya 1 miliar pertama dari Shopee. Nah, maksudnya tuh pembicaranya itu sudah punya pengalaman lah, dan Mas Oki sudah punya pengalaman lebih dari 3 tahun di dunia marketplace. Dan for your information, Mas Oki ini tuh berhasil loh memasarkan beberapa brand fashion khususnya untuk pria yang mulai dari 0 hingga mencapai omset 1 miliar dalam waktu kurang dari 1 tahun, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan penasaran sekali dengan tips-tipsnya dari Mas Oki, gimana caranya sih dapat 1 miliar pertama dari Shopee, monggo langsung aja daftar di akselerasi, mungkin bisa dicek akunnya yaitu akselerasi. Nanti tinggal ditunggu aja teman-teman di tanggal 30 September. Nah, untuk free konsultasi bisa langsung ditulis ya teman-teman nomornya. Ini nomornya Mas Tutut 0859 7463 5713. Sekali lagi 0859 7463 5713. Oke. Sudah dicatat teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Oke, tak stop share ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti webinar pertama dari Logo Bandung. Terima kasih yang sudah stay dari awal, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sesuai dengan dari ekspektasi kami ya, gitu. Karena memang cukup lah gitu, alhamdulillah cukup bagi kami karena ini baru pertama kalinya nih untuk Logo Bandung mengadakan acara webinar ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ditunggu, mungkin apakah ada webinar lagi nggak Mas untuk next-nya gitu dari Mas Toto sendiri? Apa mau share tentang desain lagi gitu mungkin? Mungkin ini ya Pak ya, nanti kita mungkin nanti bakal kirim form feedback gitu kan, kira-kira yang selanjutnya mau bahas masalah apa nih. Jadi kemarin ada kepikiran sih branding atau enggak logo itu bisa, warna atau enggak color bisa. Kalau enggak, kalau teman-teman di sini banyak desainer gitu kan, bisa jadi nanti kita bikin istilahnya gimana cara closing pertama, kalau enggak how to sell your design gitu kan. Jadi ada beberapa inilah istilahnya tema lah nanti. Pun kalau umpamanya teman-teman nanti ternyata banyak pengusaha dan ingin belajar masalah selling dan sebagainya gitu kan yang ada hubungannya sama dunia desain, umpamanya warna, kalau enggak sosial media yang bagus untuk interaksi seperti apa gitu kan ya, mungkin bisa juga sih nanti ya. Oke, siap. Berarti sudah banyak ya yang list yang ingin Mas Tutut share ilmunya lah gitu ya selama ini ya. Mungkin nanti juga bisa dari tim Loba juga mungkin nanti akan share juga ya, maksudnya minta pendapat dari teman-teman di story kali ya, di phone question box. Nanti teman-teman bisa tuh kayak kayaknya keidean kayak bikin materi ini nih Mas gitu, bikin materi ini Mas gitu. Itu sih ya, mungkin ambil dari keresahan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sebelum ditutup izin boleh on cam, soalnya mau kita foto bersama nih gitu. Oh ya, semuanya off cam. Mas Adi Rahman, Mas Akil, Mas Khairul Anam, wah Mas Khairul Anam nih. Mas Febrianto, ayo Mas Ruby, Mbak Yuyun,
Mas Rey, Mbak Nuri, Mbak Bertina, Mas Edo Nugroho mungkin yang ingin on cam. Teman-teman semua, yuk on cam yuk. Yuk on cam yuk. Bentar aja buat foto. Ya, untuk foto aja, untuk foto. Untuk dokumentasi ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, kalau gitu izin snap ya. Pose pertama. Siap, 1, 2, 3. Oke, Mas Utut pakai love ya, emang bapak-bapak sekali. Ya, bentar ya. Oke, kloter kedua dari sini ya, dari aku. Sebentar. Langsung. Siap. Sebentar ya. Mana stepping tool-nya? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Ya Allah, bentar ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Sebentar ya. 3, 2, 1. Yo. Oke. Bapak sekali ya, jempol ya. Ya Allah ya, benar ya. Kayaknya banyak fansnya Mas Utut nih kayaknya. Oke. Terima kasih teman-teman semua untuk pada webinar malam ini. Emang sungguh ini pertama kali bagi Logo Bandung. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada feedback atau ada request dari materi selanjutnya apa, bisa langsung hubungi atau bisa langsung DM Logo Bandung. Izin mengundurkan diri dari Mas Utut dan saya sebagai moderator yaitu Ikram Abu Jabar. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, makasih ya. Terima kasih Mas Tutut. Siap, Mbak. Makasih banyak. Terima kasih Mas Tutut. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Izin ya, pamit ya. Ya, mangga silakan. Masih ada Mas Edo. Pak Edo, ngapain Pak? Yuk pengajian. Lanjut pengajian nih. Ayo. Mumpung nyewa Pak Ikram mau ikut. Ini udah dibikin di grupnya nih. Nah.